Sebentar lagi ya. Oke. Oke, saya capture yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, 1 slide lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Rere dapat dilanjutkan kembali. Thank you Mbak Ayu. Nah, saatnya kita sambut Pak Didi. Halo Pak Didi. Halo Bu Rere. Baik. Nah, teman-teman, ini adalah kita menghadirkan Pak Didi ya. Jadi di sini tadi saya udah ngobrol dengan Pak Didi, boleh bertanya langsung dengan narasumbernya langsung gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan disimpan dahulu ya. Disimpan dulu, kita dengarkan dulu nanti pemaparan dari Pak Didi. Nah, sebelumnya nanti sebelum Pak Didi memaparkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman sebenarnya udah tahu belum sih kalau sebenarnya manfaat itu bisa kita nikmati saat bekerja maupun saat purna kerja nih sebenarnya. Nah, saya ada satu polling ya Pak Didi, izin ya, nanti Mbak Ayu akan bantu untuk di polling. Silakan di launch pollingnya, silakan teman-teman isi pollingnya ya. Silakan isi, kira-kira teman-teman sudah tahu belum sih, sudah apa belum gitu aja. Jadi biar nanti Pak Didi juga dapat gambaran nih. Kira-kira rekan-rekan SGH Group ini tahu nggak sih gitu ya? Atau cuma sekedar dipotong doang nih gitu ya, tapi nggak tahu manfaatnya apa gitu ya Pak ya? Iya nih. Nurut aja Untuk gitu. sementara yang... Baik, nanti sampai kita tunggu. Oke, sudah semua isi pollingnya teman-teman? Baru 35 nih, 37. Oke, silakan diisi. Nanti kalau udah tahu semua Bu, berarti aku nggak jadi present nih Bu. Jangan dong Pak. Jangan ya. Tetap Pak. Nih, berimbang. 50-50 Pak. Sejauh ini 50-50 masih sudah tahu, ada yang belum ya. Baik, sambil nanti boleh dilanjutkan. Nah, saya ingin langsung aja. Pak Didi silakan untuk pemaparannya dan nanti pada sesi tanya jawab kita akan buka sesi seluas-luasnya ya untuk rekan-rekan semua. Silakan nanti rekan-rekan bisa langsung tanyakan di chat. Baik, silakan Pak Didi untuk waktu dan layar untuk Pak Didi. Terima kasih. Oke, makasih Bu Rere. Aku ambil alih ya. Baik, sebelumnya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya makasih Bu Rere, khususan Bu Pince nih yang ngundang saya untuk hadir di sini. Kita bisa ketemu, bisa sharing gitu ya. Nanti banyak yang akan saya sharing dan kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan langsung ke saya. Nanti kita carikan solusi, saya jawab sejelas-jelas dan seclear-clearnya. Sebelumnya izin perkenalkan, saya tadi sudah dikenalkan oleh Bu Rere di awal ya. Saya Ramadan Rasyadi, tinggal di Jakarta, kecil di Jakarta, besar di Jakarta, aktivitasnya di Jakarta gitu kan. Lalu penempatan pertama saya di Bogor, gitu, nggak jauh dari Jakarta, di sana hampir 4 tahun, lalu pindah ke Rawamangun. Nah, di Rawamangun saya didapat mandat menjadi akun representatif atau pembina dari Soho Group nih ya. Soho Group dan Parit Padang Global. Nah, sekedar informasi, selain perusahaan Bapak Ibu yang saya bina, saya juga hampir membina sebanyak 700 perusahaan. Cukup banyak memang, tapi insya Allah untuk memaintain atau memberikan pelayanan terbaik untuk teman-teman pasti saya lakukan. Seperti itu. Sebagai pembuka saya izin share slide
yang akan saya presentasikan Ibu Rere ya dan teman-teman ya. Oke, sudah tampil ya, sudah muncul ya. Jadi di pembukaan ini biasa mukadimah yang saya informasikan ke teman-teman sekalian. Nah, jadi Indonesia melalui pemerintah ini hadir memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya itu berdasarkan amandemen Undang-Undang 1945, tepatnya amandemen ke-4 pasal 34. Lalu didukung dengan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial dan Undang-Undang Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di mana badan penyelenggara ini Bapak Ibu itu dibagi dua. BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Jadi di sini berdasarkan tadi Undang-Undang Dasar, berdasarkan undang-undang sudah clear. Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu wajib hukumnya. Seperti itu ya. Lalu sebelum ada Undang-Undang 24 atau 40, ada yang ini, distract. Boleh di-mute dulu ya. Jadi sebelum ada Undang-Undang 24 dan 40 ini, Bapak Ibu izin, jaminan sosial ini dihandle oleh PT, yaitu PT Jam Sostek. PT Jam Sostek ini memberikan jaminan untuk pekerja non-ASN atau pekerja di BUMN. Nah, Jam Sostek ini bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang tadi. Lalu ada PT Taspen. Taspen ini melindungi untuk ASN atau pejabat negara. Ada Asabri, ada Jasara Harja, ada Askes, dua nama PT Askes. Karena muncul Undang-Undang 40 dan 24 ini, Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Nah, ini sejarah singkat terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Nah, karena hari ini kita fokus di BPJS Ketenagakerjaan, jadi saya minta nanti kalau misalkan di akhir sesi tanya jawab gitu ya, untuk BPJS Kesehatan jangan tanya ke saya ya, karena takut khawatir saya salah memberikan informasi, malah memberikan jawaban yang sesat seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang kita kenal ini atau yang biasa kita sebut BP Jam Sostek, dulu itu lahir di tahun 74 itu namanya itu Perum Astek. Jadi kakek nenek kita, bapak kita yang dulu pegawai BUMN atau swasta, kalau perusahaannya taat mendaftarkan atau mengikuti aturan perundang-undangan, pasti terdaftar di Perum Astek ini. Lalu tepatnya di tahun 92, Perum Astek ini bertransformasi menjadi PT Jam Sostek. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang memiliki kartu Jam Sostek, itu sama Pak dengan kita Pak. Sama dengan Perum Astek, sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kartu tersebut bisa diklaim gitu. Lalu di tahun 2014 gitu ya, PT Jam Sostek bertransformasi lagi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang kita kenal, dan teman-teman semua di sini sudah terlindungi full program, 4 program, jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun. Karena sudah full program dan SOHO ini perusahaan yang taat administrasi, mendapatkan reward atau insentif dari pemerintah, mendapatkan manfaat program tambahan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kita lanjut. Nah, di sini tadi undang-undang yang saya sudah jelaskan di awal ya. Ini ada undang-undang, ada PP, turunan dari undang-undang dasar tertinggi, di bawahnya ada undang-undang, di bawah undang-undang ada PP gitu kan sebagai regulator kita. Lalu ada Perdir, ada peraturan Kementerian Keuangan, peraturan Kementerian Ketenagakerjaan, itu masuk semua sebagai dasar hukum dari berjalannya atau kegiatan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini. Kita lanjut. Nah, ini tadi sesuai dengan Undang-Undang 24 ada 2 badan. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kita hanya sama di peraturan perundang-undangannya saja. Tapi kita merupakan 2 instansi yang berbeda. Kita ada temboknya di sini. Untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu melindungi seluruh pekerja. Seluruh pekerjanya ini digarisbawahi ya.
usia dari berapa gitu kan pertanyaannya. Pekerja yang dinyatakan di undang-undang itu di usia 16 tahun. Sampai kapan? Sampai usia berapapun, mau dia 80 tahun, mau dia 90 tahun, selama masih memiliki atau mempunyai aktivitas pekerjaan yang menghasilkan duit, itu wajib terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu untuk BPJS Kesehatan ini seluruh masyarakat dari bayi baru lahir sampai kakek nenek sampai meninggal dunia itu wajib dilindungi di BPJS Kesehatan. Ini dua. Untuk programnya sudah clear ya, tadi teman-teman sudah banyak tuh berdasarkan polling, hampir 50% sudah paham. Ada kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan nanti ada program jaminan kehilangan pekerjaan yang saya jelaskan di slide berbeda. Lalu untuk BPJS Kesehatan ini menjamin hanya kesehatan saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita pilih satu-satu gitu ya. Kita kupas manfaat program dari kelima program tersebut. Lalu di BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ibu, kita itu ada 3 sektor. Sektor pertama kita bekerja di perusahaan. Kita ada yang memberi upah. Kita sebut sektor PU, pekerja penerima upah. Lalu yang kedua, ada sektor bukan penerima upah. Nah, sektor bukan penerima upah seperti apa? Pedagang, nelayan, petani, gitu kan? Ada supir angkot, nah, dan lain-lain yang memang dia bekerja secara mandiri, itu boleh mengikuti BPJS Ketenagakerjaan tadi di sektor bukan penerima upah. Itu nanti saya jelaskan. Lalu yang ketiga ada sektor jasa konstruksi. Sektor jasa konstruksi ini untuk memberikan jaminan kepada pekerja-pekerja yang bekerja di sektor jasa konstruksi tersebut. Seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan. Di sana kan ada tukang yang bekerja. Nah, itu wajib terlindungi di mana di sektor jasa konstruksi. Untuk hari ini kita fokus di 2 program ini karena 2 program ini akan melekat ke teman-teman semua nih. Gitu ya. Kita lanjut. Oke, di program dan iuran penerima upah. Jadi untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan ke kami preminya ini presentasinya. Jaminan kematian itu 0,3%. Yang bayar siapa? Pengusaha. Jadi teman-teman tidak dipotong gajinya untuk membayar jaminan kematian. 0,3% dari upah yang dilaporkan. Lalu ada jaminan kehilangan kerja. Berapa yang harus dibayarkan gitu kan? Preminya berapa? Itu di kita ada 5 range berdasarkan PP 44 tahun 2015. Range terkecil itu 0,24, 0,54, 0,89, 1,24 dan yang terakhir 1,74. Range ini ditentukan dari tingkat resiko yang ada di lokasi pekerjaan. Kalau saya bekerja di kantor sebagai pelayan publik, preminya hanya 0,24, guru-guru 0,24 gitu kan, karena resiko kecelakaan kerja kecil. Tapi kalau teman-teman kerja di jalan, misalkan distributor gitu kan, itu di jalan, itu di range 0,89. Atau teman-teman bekerja di tambang atau di jasa konstruksi gitu kan, itu kan tingkat resiko kecelakaan kerjanya besar. Nah, range-nya berapa? Di 1,74. Untuk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, ini yang bayarkan pihak perusahaan. Jadi tidak dipotong dari gaji teman-teman. Sifatnya asuransi. Kalau terjadi resiko silakan klaim, tapi kalau tidak terjadi resiko tersebut otomatis hangus. Gitu ya, tidak bisa digunakan nih duit yang sudah dibayarkan ini tidak bisa diambil karena sifatnya di kita itu kan gotong royong, kebersamaan. Kita yang sehat bantu yang lagi sakit. Kita yang kaya bantu yang kurang kaya gitu. Kita yang muda bantu yang tua, sifatnya seperti itu. Lalu program ketiga ada jaminan hari tua. Saya yakin teman-teman semua di sini sudah paham terkait jaminan hari tua. Karena ini yang kita nantikan pada saat kita berhenti bekerja. Jaminan hari tua dan jaminan pensiun gitu ya. Jaminan hari tua total yang dibayarkan ke kami total 5,7%, di mana 3,7% itu subsidi dari perusahaan yang bayarkan. 2%-nya dipotong dari gaji teman-teman. Lalu jaminan yang keempat, jaminan pensiun, total 3%. 2% perusahaan yang bayarkan,
1% dipotong dari gaji teman-teman. Jadi ini kita bagi dua. Jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja tadi sifatnya asuransi ya. Jaminan hari tua dan jaminan pensiun sifatnya tabungan. Bisa diambil, bisa diklaim pada saat teman-teman sudah berhenti bekerja. Nanti syarat dan ketentuan saya jelaskan di masing-masing program. Kita masuk ke program yang pertama, program yang paling banyak nih penjelasannya, yaitu jaminan kecelakaan kerja. Pengertian jaminan kecelakaan kerja menurut undang-undang, ini pengertiannya kalau kita bacakan, adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya melalui yang wajar atau yang sering dilalui. Jadi nggak mampir-mampir dulu. Ada pertanyaan, Pak Didi, kalau misalkan saya pulang kerja mampir dulu ke Indomaret atau ke mall, mau apa? Mau belanja, terus terjadi kecelakaan, bisa nggak di-cover di BPJS Ketenagakerjaan? Jawabnya nggak bisa. Karena kalau sudah mampir ke sana, tujuannya udah berbeda, tidak lagi terkait pekerjaan. Nah, itu tidak bisa tercover. Lalu suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa, yaitu terjatuh, gitu kan, tertimpa, terpukul yang mengakibatkan luka fisik, gitu kan. Nih, seperti saya ini ada luka fisik nih, saya mengalami kecelakaan kerja. Nanti saya cerita sedikit. Nah, yang mengakibatkan luka fisik dan harus berobat di rumah sakit, itu yang dinyatakan kecelakaan kerja. Jadi semua bentuk biaya yang keluar, baik santunan dan lain-lain, itu yang cover BPJS Ketenagakerjaan. Untuk ruang lingkup kecelakaan kerja, ini kita bagi 4. Yang pertama, jelas, di kantor, di tempat kita mencari nafkah gitu kan, terjadi ruda paksa, terjatuh, tertimpa, terpukul, berantem gitu kan, mengakibatkan luka fisik, dibawa ke rumah sakit, itu kecelakaan kerja. Yang kedua, dalam perjalanan. Tadi dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, tapi nggak boleh mampir-mampir dulu. Terjadi resiko kecelakaan kerja di sana, itu BPJS Ketenagakerjaan yang cover. Lalu yang ketiga, pada saat kita melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas yang berhubungan dengan kantor. Ada surat jalan dinasnya gitu kan. Kita ikut seminar, kita ikut pelatihan, atau kita memberi barang gitu kan di luar kota dan lain-lain. Kalau terjadi risiko kecelakaan di sana, itu termasuk kecelakaan kerja dan kita cover. Lalu yang keempat, ini termasuk outing, gathering, acara sport perusahaan. Seperti saya nih, cerita sedikit saya nih. Di DKI kemarin ada kegiatan kita futsal gitu kan, turnamen futsal antara kantor BPJS Ketenagakerjaan ruang lingkup DKI Jakarta. Ada 18 kantor termasuk kantor cabang Rawamangun. Kita kegiatannya tadi gathering kan, nggak ada hubungannya tuh dengan pekerjaan yang kita biasa lakukan. Nah, saya di sana main futsal, jadi kiper. Jatuh mengakibatkan jari manis saya ini patah di tengah-tengah. Ini saya langsung ke rumah sakit PLKK ya, Rumah Sakit Trauma Center, langsung diobati di sana. Jaminannya apa? BPJS Ketenagakerjaan. Langsung dioperasi. Saya dioperasi patah tulang ini di rumah sakit itu 4 hari 3 malam. Menggunakan kartu BPJS. Saya masuk ke ke admin gitu ya. Saya dibawa ke rumah sakit Columbia Asia, kalau ada yang tahu, di Kelapa Gading situ kan. Nah, saya masuk ke sana, tunjukkan KTP, karena saya nggak punya kartu kan, saya nggak bawa kartu fisik. Saya pakai JMO, saya tunjukkan nih kartu BPJS Ketenagakerjaan saya di aplikasi JMO. Pihak admin foto, ngisi data, saya isi kronologi, ngisi data singkat, saya langsung dibawa ke IGD dan dicarikan kamar untuk proses operasi pasang pen. Pengalaman pribadi saya untuk penanganan saya
saya aku sih luar biasa, nggak ada kendala gitu kan. Langsung selesai, saya pulang dan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Itu pengalaman pribadi saya menggunakan tadi fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani patah tulang jari manis saya. Oke, kita lanjut. Kalau terjadi kecelakaan kerja, apa sih yang didapatkan dari teman-teman atau untuk perusahaan apa sih gitu kan ya? Yang pertama ada biaya pengangkutan. Kalau terjadi kecelakaan kerja di jalan, butuh ambulan gitu kan, dibawa ke rumah sakit menggunakan jalur darat, sungai atau danau. Itu biaya pengangkutannya kita ganti, Pak. Kita berikan maksimal 5 juta rupiah. Ada pertanyaan, Pak Didi, itu ambulan bisa ngeluarin kwitansi. Kalau misalkan cuma naik angkot, kalau naik Grab, ada tuh bukti Grab-nya gitu kan. Kalau naik angkot atau ojek gimana? Saya kan ngeluarin duit 200.000. Nggak usah khawatir. Nanti dibantu oleh HRD perusahaan buatkan kwitansi manual. Biaya angkut naik ojek dari lokasi kejadian sampai dengan rumah sakit 200.000. Wajar ya. Jangan nggak wajar. Yang wajarnya 200.000 dibuatnya 2 juta. Nah, itu ketahuan sama kita. Nggak bisa gitu. Yang wajar, kwitansi tersebut kita ganti. Yang kedua, laut. Itu biaya pengangkutannya maksimal 2 juta rupiah. Lalu udara. Biaya maksimal itu 10 juta. Berlaku akumulasinya. Kejadiannya di pedalaman hutan di Kalimantan, butuh darat dulu. Habis itu laut, nyebrang laut dulu kan. Setelah nyebrang laut ternyata rumah sakitnya tidak memadai di sana, diterbangkanlah ke Cipto gitu kan, di Jakarta. Ada biaya tiket pesawat. Ya udah tinggal di total aja nanti biayanya kita ganti. Itu manfaat pertama pengangkutan. Yang kedua biaya perawatan. Biaya perawatan terjadinya kecelakaan kerja itu unlimited sesuai dengan indikasi medis. Selama tidak mengada-ngada gitu kan kita ada verifikatornya ya dan masih di angka yang wajar. Dan untuk obatnya itu obat umum. Jadi mohon maaf sebelumnya, obat yang diberikan standar BPJS Ketenagakerjaan dengan kesehatan itu berbeda. Termasuk kamarnya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu apabila terjadi kecelakaan kerja, rumah sakit pemerintah pasti kelas 1. Rumah sakit swasta disetarakan. Bisa kelas 1, bisa kelas 2 atau kelas 3 tergantung rumah sakit swasta tersebut. Lalu biaya pengobatan ini kita punya fasilitas home care. Itu dengan limit 20 juta rupiah maksimal 1 tahun. Jadi kalau misalkan saya mau dirawat di rumah aja deh, kita manggil dokter ke rumah boleh nggak? Boleh, ada limitnya 20 juta rupiah. Itu tadi, selain pengangkutan, biaya perawatan, ada lagi manfaat sementara tidak mampu bekerja atau STMB. STMB ini itu santunan yang diberikan ke rekeningnya perusahaan. Jadi kalau misalkan terjadi resiko kecelakaan kerja, misalkan dirawat selama 3 bulan. Tenaga kerja ini kan tidak menghasilkan value untuk perusahaan. Perusahaan menganggap rugi. Orang dia nggak kerja kok buat kita, ngapain kita gaji gitu kan. Kan banyak terjadi di luar sana. Saya yakin kalau di Soho nggak mungkin. Tapi kalau di luar sana di pabrik-pabrik, tekstil, garment yang kecil-kecil gitu ya, itu pasti berpikiran seperti itu. Tapi karena ada STMB ini, hal tersebut sudah kita bisa atasi. Karena gaji dia selama 1 tahun pertama dia mengalami kecelakaan kerja dan harus di rumah, tidak bisa bekerja, itu kita yang ganti. Sesuai yang dilaporkan di SIPP online. 1 tahun pertama. Bulan ke-13 dan seterusnya kita ganti 50% saja. Sampai dengan kapan? Sampai dengan dokter menyatakan pasien sembuh. Kalau sampai dengan pasien sembuh berarti kan clear. Bisa bekerja kembali, aktivitas kembali. Kalau misalkan dinyatakan meninggal dunia, nah berarti tadi dari perawatannya udah kita tanggung, santunannya sudah kita berikan STMB-nya. Kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja, kita berikan santunan juga untuk ahli waris. Nilai santunan yang kita berikan untuk ahli waris yang kecelakaan kerja dengan meninggal di luar kecelakaan kerja itu nominalnya berbeda. Untuk yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, santunannya itu nominalnya 48 kali upah yang dilaporkan. Kalau upah yang dilaporkan 20 juta gitu kan. 20 juta kali 48 itu sudah berapa? Hampir 1 M.
gitu ya. Ditambah biaya pemakaman 10 juta kita berikan. Ditambah santunan sekaligus 12 juta kita tinggal di total saja. Jadi hampir 1 M kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja lalu meninggal dunia dengan upah tadi 20 juta. Lalu ternyata tenaga kerjanya masih memiliki anak yang masih usia sekolah. Anak ini berhak mendapatkan manfaat beasiswa. Nanti manfaat beasiswa saya jelaskan. Itu tadi kalau meninggal dunia. Lalu kecelakaan kerja, dia nggak bisa beraktivitas, tidak meninggal dunia, berarti mengalami cacat. Cacatnya ada cacat fungsi, cacat anatomis, sama cacat total tetap. Kalau saya ini patah jari gitu ya, ini cacat anatomis enggak, karena masih utuh nih, gitu kan jari saya. Tapi kalau cacat fungsi, apakah ada? Nah, nanti akan ditelusuri lagi, kita lihat nih hasil pemulihan ini. Kalau ternyata jari manis saya tidak bisa menekuk normal, nah ini jari manis saya akan mendapatkan santunan cacat fungsi. Nah, nanti yang tentukan siapa, ada dokter penasihat di Snaker kami. Jadi prosentase jari manis dikalikan prosentase tabel yang ditentukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dikali 80 upah saya. Nah, itu menjadi santunan untuk cacat fungsi saya. Anatomi sama prosentase tabel dikalikan 80 upah. Lalu kalau cacat total tetap gitu kan, kalau cacat total tetap berarti di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beraktivitas, itu santunannya 56 kali gaji. 70% kayak 80 kan 56 ya. 56 upah. Nah, itu kita berikan santunannya plus santunan sekaligus dan beasiswa untuk anaknya. Nah, untuk proses klaim gitu kan, hanya kalau terjadi JKK gimana cara klaimnya Pak Didi gitu kan. Tadi kalau kasusnya saya klaimnya langsung datang ke rumah sakit yang kerjasama. Tunjukin KTP saya sama bagian admin gitu kan, diketik-ketik, dilapor ke BPJS, sudah. Saya tinggal tunggu perawatan sampai saya dibolehkan pulang. Cuma itu aja. Karena semua administrasi selesai di rumah sakit. Diisikan tuh, dibantu sama HRD perusahaan. Diisi, itu selesai. Itu tadi, kalau langsung ke rumah sakit yang kerjasama. Kalau misalkan saya ternyata ke klinik yang biasa aja Pak Didi, nggak kerjasama sama BPJS, bisa nggak? Bisa, sistemnya rembes. Berarti kalau sistemnya rembes, teman-teman atau dibantu dengan HRD, silakan lengkapi formulir yang sudah ditentukan. Ada KK1, KK2, KK3, ada kronologi kejadian, ada saksi gitu kan, ada absensi dan ada lain-lain, silakan dilengkapi. Kalau sudah lengkap, bawa pengajuan klaim JKK secara rembes ini ke CS kantor cabang terdekat. Nanti diklaim di sana. Untuk biaya-biaya ini semua akan ditransfer ke rekening perusahaan. Tadi STMB ke rekening perusahaan. Biaya klaim kecelakaan kerja ke rekening perusahaan. Lalu yang ke rekening tenaga kerjanya apa Pak Didi? Yang ke rekening tenaga kerja hanya santunan cacat. Baik cacat anatomis, fisik gitu ya. Itu ditransfer ke rekening tenaga kerja. Itu cara klaim. Di sini ada catatan nih untuk kalau ini khusus untuk manajemen perusahaan ya. Dalam hal pemberi kerja melaporkan upah tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK, maka pemberi kerja wajib membayarkan selisih kekurangannya. Catatan sedikit. Oke, itu tadi terkait manfaat kecelakaan kerja. Sekarang kita masuk manfaat yang kedua, itu manfaat jaminan kematian. Manfaat jaminan kematian, ini peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Dimaksud untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya, pemakaman maupun berupa uang, santunan tunai. Meninggal dunia karena sakit. Nah, dapat meninggal dunia karena tadi kecelakaan tapi tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Dapat. Meninggal dunia, maaf nih, karena bunuh diri, dapat. Meninggal dunia karena dibunuh, dapat.
Kalau pakai asuransi swasta kan itu kan tidak diakomodir kan, nggak boleh. Tapi kalau di kita, karena kita sifatnya jaminan sosial, selama memang terbukti tenaga kerja ini meninggal dunia dan keluar surat akte kematian dari Disdukcapil, silakan diproses klaim jaminan kematiannya. Dan digarisbawahi, yang merasakan manfaat jaminan kematian ini untuk ahli waris yang tenaga kerjanya meninggal dunia pada saat masih aktif membayar iuran BPJS. Kalau misalkan dia sudah pensiun di usia 56 tahun, kan udah nggak bayar. Lalu meninggal dunia di usia 58 tahun. Karena dia sudah tidak bayar iurannya, tidak berhak menerima ini. Jadi jaminan kematian ini hanya bagi peserta yang masih aktif ya. Manfaatnya apa? Manfaat yang diterima itu totalnya 42 juta rupiah. 42 juta ini angka baru Bapak Ibu. Sebelumnya itu hanya 24 juta rupiah. Tepatnya sebelum tahun 2019. Itu hanya 24 juta. Setelah muncul PP 82 tahun 2019, akhirnya manfaatnya menjadi 42 juta rupiah. Plus ada beasiswa untuk anaknya dengan syarat masa kepesertaannya minimal 3 tahun. Kalau belum 3 tahun dia meninggal dunia karena sakit, berarti tidak ada beasiswa untuk anaknya. Tadi kalau nggak salah Bu Siska sempat tanya sama saya pagi-pagi tuh, ada tuh. Ada dari teman Soho yang baru meninggal kemarin ya. Dan kalau dicek ternyata kepesertaan sudah lebih dari 3 tahun. Terus ternyata setelah diselidiki, beliau memiliki anak yang umurnya 4 tahun, belum sekolah. Itu dapat beasiswa nggak Pak Didi? Dapat. Dapatnya kapan? Nunggu anaknya sekolah. Ada anak lagi yang masih bayi, baru umur 1 tahun. Kapan dapatnya? Kita tunggu dulu. Kita tunggu 5 tahun ke depan. Sampai anaknya playgroup, nah silakan ajukan klaim beasiswanya. Kita pasti bayarkan. Karena data almarhum di kami itu kan terrecord. Ada historinya. Gitu kan. Nah, jadi nggak usah khawatir. Haknya nggak akan hilang. Untuk 42 juta santunan yang kita berikan, ini rinciannya ada. Santunan kematian 20 juta rupiah, biaya pemakaman 10 juta, dan santunan sekaligus 12 juta rupiah. Gitu. Kita lanjut. Nah, ketentuan manfaat beasiswa tadi. Kalau meninggal dunia, dia sudah masa iurnya paling singkat 3 tahun, kan dapat tuh beasiswa ya. Gitu. Berapa sih yang didapatkan beasiswanya setiap tahunnya? Untuk TK sampai dengan SD per tahun 1.500.000. Diberikan maksimal selama 8 tahun. SMP 2 juta rupiah per tahun, maksimal 3 tahun. SMA 3 juta rupiah per tahun, maksimal 3 tahun. Dan pendidikan tinggi, perguruan tinggi, S1 gitu ya, itu 12 juta rupiah per tahun, maksimal 5 tahun. Diberikan kepada 2 orang anak yang masih sekolah. Ada pertanyaan lagi, Pak Didi, kalau anaknya ada 4 gimana? 4-4-nya masih sekolah. Kita serahkan kepada ahli waris, pilih 2 anak. Mau yang duluan yang mau ini atau yang masih panjang, tinggal dipilih aja. Yang penting tadi 2 anak saja. Sama tadi ada pertanyaan, kalau anaknya masih baik gimana? Kita tunggu sampai dia sekolah baru diklaim jaminan beasiswanya. Seperti itu. Lalu beasiswa ini berakhir pada saat anak mencapai usia 23 tahun. Atau sudah menikah atau sudah bekerja. Baru putus manfaat beasiswa ini. Untuk urutan ahli waris. Pak Didi, kalau misalkan ada yang meninggal dunia, kira-kira siapa yang berhak klaim? Itu sudah ditentukan di undang-undang. Tak boleh seenaknya gitu kan. Mentang-mentang tenaga kerja dekatnya sama kakak, sama adiknya di Jakarta, istrinya di kampung gitu misalkan. Yang klaim kakak atau adiknya. Nggak bisa, karena dia punya istri. Wajib istri yang di kampung tersebut yang klaim. Jadi susunan ahli waris itu janda atau dudanya dulu. Yang kedua, anaknya. Yang ketiga, orang tuanya. Keempat, cucu. Kelima, kakek nenek. Keenam, saudara kandung. Ketujuh, mertua. Apabila nggak punya semua, dia hidup sebatang kara. Gitu kan.
jaminan kematiannya ini akan dialihkan ke dana jaminan sosial, ke dana DJSN. Kembali lagi ke negara, seperti itu. Ada lagi Pak Didi pertanyaan, Pak Didi, kalau ternyata istrinya 2 gimana gitu kan? Itu banyak sekali tuh yang saya perusahaan yang konsultasi ke saya terkait istri 2 ini kan. Nah, kalau istri 2 ini yang boleh klaim yang diakui negara, yang ada surat nikahnya. Kalau nggak punya surat nikah, ya mohon maaf, silakan ya secara baik-baik lah dengan istri pertamanya, mungkin nanti dapat bagian seperti apa gitu ya. Tapi yang berhak klaim tadi ya, yang harus memiliki surat nikah yang terdaftar di negara, seperti itu. Lanjut. Oke. Syarat klaim jaminan kematian gimana Pak Didi? Caranya gimana? Syaratnya apa aja? Untuk jaminan kematian, syaratnya ini itu nggak sulit. Karena semua data-datanya pasti ada. Seperti kartu keluarga, KTP, buku nikah untuk ke istri gitu atau ke suami yang ditinggalkan gitu kan. Lalu ada surat keterangan dari Dukcapil karena dia meninggal dunia, lalu mengisi form gitu kan. Tinggal dilengkapi data-data tersebut, datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan manapun di CS gitu ya. Karena untuk klaim itu bisa di kantor cabang mana saja. Walaupun kepesertaannya di Rawamangun, tapi karena dia posisi ahli warisnya ada di Kalimantan, di Sumatera atau ada di Papua, silakan klaim di kantor cabang sana. Itu pasti diakomodir dan dibantu. Nah, dilengkapi di sana, lalu misalkan ternyata di sana ada hak beasiswanya, berarti dilampirkan juga akte lahir anak, dilampirkan juga ada tadi surat keterangan dari sekolah gitu kan. Kalau anak yang masih bayi kan nggak punya surat keterangan dari sekolah, makanya belum bisa klaim. Tapi kalau udah sekolah TK gitu kan, buat surat keterangan dari TK itu, playgroup itu dibuat. Lalu ada raport, bukti raportnya silakan dilampirkan di setorkan atau dilaporkan ke CS kantor cabang terdekat. Nanti diproses untuk jaminan kematiannya. Jadi untuk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, proses klaimnya nggak bisa online. Harus langsung datang ke kantor BPJS cabang terdekat. Ya, udah 2 manfaat. Kita masuk manfaat yang ketiga. Manfaat jaminan hari tua. Nah, ini nih, manfaat jaminan hari tua ini saya yakin teman-teman udah pada hafal, udah pada ini ya, hatam. Jadi jaminan hari tua ini suatu bentuk jaminan berupa akumulasi tabungan yang berasal dari iuran tenaga kerja dan perusahaan. Jadi ya 3,7% plus 2%. Jumlah JHT akan diterima sebesar akumulasi iuran dengan hasil pengembangan. Nah, yang menarik di sini, jadi yang tadi 5,7% dititipkan ke kami, itu kita kelola, kita investasikan, yang menghasilkan biaya pengembangan yang pasti setiap tahunnya hasil pengembangan BPJS Ketenagakerjaan lebih besar daripada bunga deposito bank terbaik di Indonesia. Itu sudah bisa dicek track recordnya. Silakan teman-teman cek di Google. Pasti kita lebih besar. Walaupun di masa pandemi kemarin kita tetap lebih besar. Kenapa? Karena di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada biaya administrasi, gitu ya kan? Dari hasil pengembangan itu kita tidak gunakan untuk operasional kita, karena biaya operasional kita kan dapat dari negara. Jadi hasilnya itu seluruhnya kita kembalikan ke tenaga kerja. Contoh nyatanya apa? Tadi, sebelum 2019 santunan kematian hanya 24 juta rupiah. Setelah tahun 2019 santunan kematian menjadi 42 juta rupiah itu. Dulu sebelum 2019 beasiswa diberikan sekaligus. Totalnya berapa? 12 juta rupiah. Setelah 2019 gitu kan, karena kita manfaatnya kita kembalikan, beasiswanya kita berikan setiap tahun sampai dengan lulus perguruan tinggi. Kalau diakumulasi totalnya 174 juta rupiah. Ini jaminan hari tua. Kapan Pak Didi jaminan hari tua saya bisa saya klaim gitu kan? Saya lagi butuh duit nih Pak Didi. Caranya gimana sih untuk klaim kan gitu ya? Banyak teman-teman yang nanya pasti. Nah, untuk jaminan hari tua
itu ada beberapa kondisi teman-teman bisa klaim. Yang pertama, kalau teman-teman sudah mencapai usia 56 tahun. Banyak perusahaan di luar sana yang usia pensiunnya itu nyampe 58 tahun, dosen itu ada yang nyampe 65 tahun gitu kan. Itu masih aktif bekerja tuh. Itu bisa diklaim JHT-nya karena usianya sudah 56 tahun tanpa harus dinonaktifkan. Dia masih aktif bekerja karena kontraknya kerja sampai 60 tahun, karena lagi butuh duit dan kebetulan bulan ini dia usianya 56 tahun, dia tinggal datang aja ke kantor BPJS terdekat gitu kan. Cuma izin lapor sama Bu Pince, misalnya, "Bu Pince, aku mau ngambil ya usia 56 tahun." Ya sudah, Bu Pince nggak usah ngotak-ngatik SIPP-nya, nggak usah dinonaktifkan. Langsung saja ke kantor cabang terdekat, dia ambil duitnya, nanti saldo JHT-nya dari nol lagi. Kayak Pertamina ya, mulai dari nol ya Pak, gitu kan. Nah, bulan depan nabung lagi dari awal. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, clear, jelas. Meninggal dunia atau cacat total tetap. Itu harus diambil JHT-nya. Yang ketiga, tenaga kerja yang mengalami PHK atau berhenti bekerja atau resign. Jadi teman-teman yang masih produktif usianya 25 tahun, 35 tahun, karena mungkin tidak betah di tempat kerjanya atau mendapatkan pekerjaan yang terbaik, monggo silakan JHT-nya diambil dulu, boleh. Kemarin sempat demo tuh, sempat heboh, aturan ini nggak bisa karena nunggu 56 tahun, karena banyak yang komplain, banyak yang heboh, akhirnya pemerintah buka lagi. Kembali ke aturan yang lama. Masa tunggunya hanya 1 bulan, silakan ajukan klaim JHT-nya dan akan cair. Yang keempat, tenaga kerja asing yang kembali ke negaranya, itu ambil wajib. Atau WNI yang pindah ke luar negeri, gitu kan, dia udah pindah ke warganegaraan, ambil JHT-nya, silakan diperbolehkan. Lalu atau ada kepesertaan yang minimal sudah 10 tahun, JHT-nya dapat diambil sebagian. Sebagian ini 10% untuk hal apapun gitu ya. Jadi opsinya hanya 2 ya, nggak boleh dua-duanya, harus pilih salah satu. 10% untuk apapun atau 30% untuk biaya perumahan. Biaya perumahan ini hanya untuk uang muka perumahan atau untuk pelunasan gitu ya, diambil. Dan nanti kalau 30% ini syaratnya ada syarat tambahan, syarat dengan perbankan gitu. Untuk yang di bawah ini ya, yang kepesertaan 10 tahun ini, saya tidak merekomendasikan untuk dilakukan klaim. Kenapa? Diperbolehkan, memang diperbolehkan. Tapi menurut saya banyak mudorotnya. Kenapa? Yang pertama, di sana muncul pajak progresif. Pajak progresif itu lumayan, apalagi kalau saldo teman-teman besar. Tapi kalau saldo teman-teman kecil sih nggak kerasa, gitu kan. Tapi kalau saldo teman-teman besar, itu nanti muncul pajak progresif. Yang kita ambil nggak seberapa, tapi nanti kemudian hari kita mau ngambil 100%, kok pajaknya besar sekali? Karena dulu sudah pernah diambil 10%, Pak, seperti itu. Jadi terkait pajak, Bapak Ibu, kalau kita punya saldo JHT, kita ambil 100%, itu pajaknya hanya 5%. Kita punya 5% dari saldo di atas 60 juta. Jadi misalkan saldo kita 100 juta, kita mau ambil 100% full gitu kan, nggak ada tuh 10%, 30%. Rp1 sampai 60 juta itu nggak kena pajak. 40 jutanya berarti sisanya kan, itu kena pajak 5%. 2 juta berarti kan masuk ke negara. Nggak kerasa kalau 2 juta mah ya, karena hasil pengembangannya saya yakin lebih dari 2 juta. Tapi kalau misalnya kita dulu sudah pernah mengambil 10%, muncul di situ namanya pajak progresif. Di mana 0 sampai 60 juta itu pajaknya 5%. 60 juta sampai dengan 60 juta sampai dengan 250 juta gitu. Itu ditambahin pajaknya 15%. Coba 40 juta kali 15 berapa? Kan banyak sekali, makanya tidak kita rekomendasikan. Kita sudah bergening ke pemerintah, Pak, janganlah Pak saldo JHT dipajakin juga. Cuma ya kita kalah kuat dengan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan aturan seperti itu, mau tidak mau kita jalankan. Karena kembali lagi, BPJS Ketenagakerjaan ini hanya eksekutor. Regulatornya di pemerintah, khususnya di Dinas Ketenagakerjaan, di Kemenaker ya. Kita lanjut. Oke. Titipan Bu Pince ya, Pak Didi gimana cara klaim JHT gitu ya kan. Nah, untuk klaim JHT
kita punya 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, jelas datang ke kantor cabang terdekat. Di bawahnya ada syarat dan ketentuan. Untuk yang boleh klaim JHT ke kantor cabang terdekat, hanya tenaga kerja yang usianya sudah 56 tahun. Kita layani secara prioritas. Karena kita punya aturan usia 56 tahun wajib ambil JHT-nya. Jadi kita ayo kita permudah, kita datang ke kantor cabang, ambil, kita bantu dengan cepat gitu kan, usia 56 tahun. Tadi ke kantor cabang. Yang kedua, untuk klaim JHT itu bisa menggunakan browser aplikasi di Google ya, namanya Lapak Asik. lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, itu silakan teman-teman boleh cek, boleh lihat di situ gitu kan. Itu mau dia klaim karena usia 56 tahun juga bisa. Klaim karena di PHK bisa, klaim mengundurkan diri atau itu ada pilihannya. Silakan ajukan di situ. Jadi kalau teman-teman yang belum 56 tahun, berarti syarat utamanya wajib nonaktif dulu. Sudah nonaktif, masukin data-datanya di Lapak Asik tadi, diikuti saja, itu nggak banyak kok syaratnya. Di input, nanti dapat jadwal, gitu kan. Di situ di Lapak Asik muncul, Bapak Fulan akan di video call pada tanggal 6 atau tanggal 7 Agustus 2023 jam 1 siang. Ya tinggal tunggu aja. Nanti ada rekan kami gitu kan dari CS itu menghubungi Bapak via WhatsApp biasanya. Nah, ada beberapa kondisi memang untuk konfirmasinya tuh kadang dipercepat. Kalau memang antriannya tidak overload. Atau kadang lewat 1 hari. Itu hal yang wajar. Tergantung kondisi kita lagi overload atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk ngecek juga bisa di Lapak Asik tersebut. Kira-kira sudah sampai mana sih proses klaim kita? Itu bisa dicek di situ. Jadi 2. Yang ketiga, cara klaim JHT itu bisa dilakukan di aplikasi JMO. JMO. Jadi untuk aplikasi JMO, nah ini JMO saya ya. Nah ini. Teman-teman wajib pakai JMO. Tapi untuk klaim JHT pakai, saya mau masuk dulu. Nah ini JMO, kelihatan ya. Nah, pakai JMO. Di JMO bisa klaim JHT dengan syarat saldo maksimal 10 juta. Kalau saldo lebih dari 10 juta, nggak bisa klaim pakai JMO. Pakainya Lapak Asik. Silakan menggunakan Lapak Asik. Perbedaan Lapak Asik dengan JMO itu apa? Kalau Lapak Asik tadi kita dapat jadwal, nunggu kadang 2 hari, 3 hari, atau seminggu, atau bahkan 2 minggu, tergantung kita offload atau tidak kan. Itu sampai dengan di video call oleh CS. Tapi kalau menggunakan JMO yang tadi saldonya tidak sampai 10 juta, sistemnya kayak kita ngambil duit di mobile banking aja. Kita input datanya sekarang, nunggu 5 menit kemudian langsung cair. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh pada tanya jawab. Kita lanjut ke manfaat keempat, jaminan pensiun. Tadi sudah kecelakaan kerja, kematian, jaminan harta, dan jaminan pensiun. Jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun itu kalau prinsip dasarnya kalau JHT itu kan tabungan. Kita ambil sekaligus pada saat kita sudah berhenti bekerja. Tapi kalau jaminan pensiun ini itu sifatnya pengganti penghasilan. Jadi kalau pengganti penghasilan kan kita mendapatkan penghasilan kalau kita karyawan itu kan setiap bulan. Nah, jaminan pensiun itu nanti kita berikan setiap bulan, kan seperti itu ya. Oke. Tapi ada syarat dan ketentuan gitu ya. Nanti saya jelaskan syarat dan ketentuannya. Untuk iurannya 3%, 2% pemberi kerja atau perusahaan, 1% tenaga kerja dipotong gitu kan. Dan untuk jaminan pensiun ini kita ada batas atas perhitungan upah yang digunakan. Kalau di tahun 2023 ini batas upah atasnya itu Rp9.559.600. Contoh, kalau upahnya 20 juta nih yang didaftarkan kan. Nah, 20 juta ini berarti tadi kecelakaan kerjanya 0,24, kematiannya 0,3 gitu ya. Itu dikalikan 20 juta, muncul preminya.
JHT-nya berarti 20 juta kali 5,7%. Muncul preminya masuk ke tabungan saya. Untuk jaminan pensiun 3%-nya tidak dikalikan 20 juta, tapi hanya dikalikan 9.559.600 rupiah. Seperti itu ya. Itu perbedaannya terkait iuran jaminan pensiun. Kenapa seperti itu? Kenapa kita batasi iurannya? Agar manfaatnya pun kita batasi gitu kan. Kalau kita loss nanti manfaatnya makin banyak gitu kan, nggak merata, kasihan untuk teman-teman yang lain. Nah, untuk skema manfaat jaminan pensiun ini ada 2. Yang pertama, kalau iurannya sudah lebih dari 15 tahun gitu ya. Saya pensiunnya masih lama, masih 30 tahun lagi kalau saya umurnya panjang kan. Udah pasti lebih dari 15 tahun. Itu nanti manfaat jaminan pensiun yang saya rasakan itu setiap bulan saya akan digaji oleh pemerintah. Sampai dengan kapan? Sampai dengan saya meninggal dunia. Saya meninggal dunia, manfaat pensiunnya beralih ke istri. Istri meninggal dunia, manfaat pensiunnya beralih ke anak. Sampai anak kedua usia 23 tahun atau sudah menikah atau sudah bekerja baru putus manfaat jaminan pensiun. Jadi manfaat jaminan pensiun di sini sama persis dengan pensiunan pegawai negeri sipil. Yang membedakannya apa? 100% nominal yang kita terima setiap bulan pasti lebih besar daripada pegawai negeri sipil gitu ya. Ini ada nih manfaat minimumnya 383.000 untuk tahun ini ya. Manfaat maksimumnya 4.598.000 gitu. Lalu yang kedua, kalau iurannya belum sampai 15 tahun, kan banyak teman-teman yang iuran belum sampai 15 tahun. Seperti apa Pak? Apa kita terima setiap bulan? Tidak. Terimanya lamsam, sekaligus. Jadi kita berikan seperti halnya JHT. Hasil iuran dia misalkan selama 5 tahun plus hasil pengembangannya kita berikan sebagai jaminan pensiunnya. Namun kita tidak bisa berikan sekaligus. Kenapa? Karena untuk manfaat pensiun ini tahun ini baru bisa kita berikan pada saat tenaga kerja usia 58 tahun. Banyak teman-teman di sana usia 40 tahun udah ngambil JHT-nya, terus dia jadi ibu rumah tangga. JP-nya kapan bisa diambil? Ya nunggu nanti, nunggu usia dia masuk usia pensiun, gitu kan? Sesuai dengan aturan pemerintah, baru bisa diambil jaminan pensiunnya. Tapi nggak usah khawatir, duit pensiun yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu nggak bakal habis, nggak bakal hilang. Beda kalau kita naruh duit di bank. Kita naruh duit di bank 500.000 gitu kan, kita diemin 3 tahun, habis duit di bank itu. Kenapa? Buat biaya admin ditarik terus. Tapi kalau di BPJS Ketenagakerjaan ada 2 juta jaminan pensiun, kita diemin 10 tahun, 2 jutanya berubah jadi 10 juta. Kenapa? Karena ada hasil pengembangan. Hasil pengembangan kita ada 2. Hasil pengembangan iuran dan hasil pengembangan saldo. Kalau dia masih mengiur, dapat dua-duanya, pengembangan saldo dan pengembangan iuran. Tapi kalau dia sudah tidak mengiur, berarti hanya dapat pengembangan saldo. Seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, jaminan pensiun seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Untuk jaminan pensiun gimana cara klaimnya? Jaminan pensiun hanya bisa diklaim secara offline, datang ke kantor cabang terdekat. Masuk ke sektor bukan penerima upah. Sedikit informasi untuk teman-teman gitu kan, karena teman-teman di sini sudah menjadi peserta di program PU. Apabila di rumah kita punya saudara atau seorang istri punya suami, suami punya istri yang memang memiliki aktivitas pekerjaan namun belum terlindungi, boleh didaftarkan di bukan program penerima upah. Saya punya pembantu rumah tangga, itu saya daftarkan ke BPJS bukan penerima upah. Kenapa? Karena kalau ada risiko di pembantu rumah tangga tersebut di hasil rumah tangga saya, itu saya alihkan risikonya ke BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Untuk iurannya berapa? Iurannya ambil aja iuran yang paling kecil, yang paling murah. Untuk manfaat kecelakaan kerja dan kematian, iurannya hanya 16.800. 16.800 itu sama sebungkus rokok gitu kan ya. Itu kan jauh harga. Perbedaan cukup jauh. Ini sebulan. Kalau ngerokok kita kan setiap hari tuh kan. Nah, 16.800. Lalu manfaatnya seperti apa Pak Didi? Manfaatnya sama persis yang tadi saya jelaskan di atas. Dengan 16.800 apabila terjadi resiko kecelakaan kerja, masuk rumah sakit penanganannya sama dengan saya.
Kalau saya iurannya lumayan besar karena gaji saya lumayan besar. Tapi kalau 16.800 kan Gojek, itu udah banyak yang merasakan. Pedagang, terus ada nelayan, petani dengan bayar 16.800 kecelakaan kerja, masuk rumah sakit, nggak mengeluarkan duit sepeser pun, satu. Yang kedua, kematian. 16.800, maaf, meninggal dunia. Si tenaga kerja ini kan berarti kan memberikan warisan 42 juta rupiah. Coba ibu bapak di sini hitung-hitung deh. Kalau kita nabung per bulan 16.800, butuh berapa tahun kita bisa sampai ke 42 juta rupiah. Ini pembayarannya ya. Pembayaran untuk program BPU Bapak Ibu itu banyak. Banyak akses, banyak kanal, banyak channel. Nggak usah khawatir sulit. Bisa ke bank, bisa. Bisa ke mobile banking, pasti bisa. Ke ATM, bisa. Indomaret, Alfamart, bisa. Ke Tokopedia gitu kan, ke Shopee, bisa. Itu udah banyak channel-channel atau tenaga kerjaan. Untuk program mandiri ini pembayarannya pakai apa? Pakai nomor KTP. Dapat kartu BPJS nggak? Dapat. Bisa akses JMO nggak? Bisa. Gitu. Nah ini, coba kalau kita mau nabung biar dapat 42 juta gitu kan, buat warisan gitu. Ada nggak manusia sekarang yang hidup sampai 208 tahun? Saya jamin nggak ada. Nggak ada. Paling yang terakhir itu yang kemarin pergi haji kan 113 tahun kan. Itu udah sepuh sekali gitu kan. Coba. Siapa yang bisa jamin? Nah, dengan menabung tadi membayarkan iuran 16.800 per bulan, kita ibaratnya punya warisan. Dek, Bu, Pak gitu kan. Bapak punya kartu BPJS nih. 16.800 per bulan. Tapi Bapak punya warisan di sini. Ini kamu simpen. Kalau ternyata Bapak kenapa-napa, kamu tinggal ambil duit Bapak, warisan Bapak ini di kantor BPJS cabang terdekat. Langsung klaim. Nah itu tadi. Untuk pembayaran BPO ini, itu bisa dilakukan sebulan sekali, boleh. 3 bulan sekali, boleh. 6 bulan sekali, boleh. Setahun sekali juga boleh. Jadi kita memang berikan kemudahan untuk teman-teman yang peserta bukan penerima upah ini. Termasuk saya mendaftarkan asisten rumah tangga saya itu saya harus membayarkan selama setahun. Biar nggak lupa. Nanti tahun depan bayar lagi. Bayar lagi seperti itu. Oke, ini dah. Nah ini. Ini manfaat, 4 manfaat kecelakaan kerja, kematian hari tua, dan jaminan pensiun. Mudah-mudahan belum bosan ya, karena masih ada satu manfaat lagi. Izin, Bu Rere masih jelas ya suara saya ya? Masih aman kan? Clear Pak Didi. Clear Aman, ya, Pak. aku mau sharing satu lagi manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini. Sedikit lagi sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya. Oke, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini program kita yang baru Bapak Ibu. Nah, sudah muncul ya. Oke, jaminan kehilangan pekerjaan. Sistem jaminan sosial nasional. Kemarin yang heboh-heboh terkait undang-undang cipta kerja. Nah, gitu kan. Yang JHT baru bisa diambil usia 56 tahun. Akhirnya gugur tuh. Akhirnya kembali ke aturan yang lama. Tapi untuk aturan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya pasal 2 ini nggak gugur. Di mana untuk BPJS Kesehatan tetap sama. Dia hanya menghandle jaminan kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan ditambah satu program. Jaminan kehilangan pekerjaan. Dan kenapa saya bedakan slide-nya? Sengaja. Kenapa? Karena jaminan kehilangan pekerjaan ini itu tidak ada premi tambahan yang dibebankan ke perusahaan maupun tenaga kerja. Sifatnya tadi reward, insentif yang kita berikan kepada teman-teman terkait jaminan kehilangan pekerjaan ini. Tapi untuk memperoleh manfaat ini ada syarat dan ketentuan yang akan saya jelaskan. Cakupan kepesertaan jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Yang pertama, pesertanya kita ya, wajib warga negara Indonesia. WNA nggak bisa gugur. Nah, yang kedua, usia belum mencapai 54 tahun. Berarti usia produktif gitu kan. Yang ketiga, mempunyai hubungan kerja. Baik PKWT maupun PKWTT. Berarti ini hanya yang bekerja di perusahaan. Untuk yang sektor jasa konstruksi,
atau sektor bukan penerima upah tidak merasakan manfaat ini. 3. Yang keempat, perusahaan harus taat administrasi. Kalau Soho, Parit Padang Global itu udah no issue. Saat administrasinya pasti diikuti semua. Sudah comply dengan aturan yang ada gitu kan. Di mana perusahaan besar dan menengah wajib terdaftar di 5 program. Kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, plus jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan juga harus terdaftar. Untuk perusahaan mikro dan kecil, terdaftar 4 program. Kecelakaan kerja, hari tua, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kesehatan. BPJS Kesehatan. Seperti itu ya. Ini untuk cakupan pesertanya. Salah satu untuk yang melekat di peserta. Untuk perusahaannya tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Jadi mau dia BUMN, mau dia swasta gitu kan. Yang penting tidak ada hubungan dengan pemerintah, itu berhak menerima manfaat JKP. Jadi kalau ada tenaga kerja yang terdaftarnya di kementerian sebagai terdaftar di bawah pemerintahan sebagai misalkan staff di luar ASN gitu kan ada tuh ya. Nah, itu terdaftar di BPJS Tenagakerjaan. Nah, itu nggak bisa merasakan manfaat JKP. Karena apa? Dia berhubungan dengan kementerian, dengan pemerintahan. Ya, lanjut. Iuran program JKP. Nah, ada iurannya, tapi tidak dibebankan ke teman-teman. Kenapa? Karena untuk iuran JKP ini, itu totalnya 0,46%, itu 0,22%-nya itu subsidi dari pemerintah. Setiap tahun pemerintah itu memberikan subsidi untuk program JKP ini. Lalu 2 lagi gitu ya, itu hasil rekomposisi iuran JKK dan rekomposisi iuran JKM. Diambil tuh iuran JKK-nya 0,14, iuran JKM-nya 0,11. Tadi kan kematian 0,3. Nah, berarti dari 0,3 itu diambil 0,1 untuk JKP. Yang tadinya misalkan JKK-nya 0,24, ya diambil 0,14 ya untuk iuran JKP. Jadi tidak kita bebankan ke perusahaan maupun tenaga kerja. Manfaatnya apa sih, gitu kan? Jadi untuk jaminan kehilangan pekerjaan yang perlu digarisbawahi, yang bisa merasakan ini hanya pekerja yang mengalami PHK. Dia yang resign, mengundurkan diri, atau habis kontrak nggak bisa, hanya mengalami PHK. PHK karena baik-baik atau karena tidak baik gitu kan. Intinya di PHK itu bisa merasakan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ini. Manfaatnya apa? Ada 3. 2 manfaat pertama ini pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja. Ini dikelola atau dihandle langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Itu menggunakan situs lapor. Nama aplikasinya atau nama situsnya tuh situs siap kerja. Nah, di situ tuh. Nanti teman-teman klaimnya di sana. Bukan di Lapak Asik atau bukan di Jemo. Ada tuh klaimnya di sana. Lalu yang ketiga, manfaat apa lagi? Manfaat uang tunai. Diberikan selama 6 bulan. Di mana 3 bulan pertama 45%, 3 bulan berikutnya 25%. 45% dan 25% dari mana sih? Dari sini. Gitu kan. Jadi manfaat uang tunai yang BPJS berikan ke rekening masing-masing tenaga kerja itu diberikan selama 6 bulan. 45% dari upah yang dilaporkan. Upah yang dilaporkan dengan batas atas untuk sekarang ini itu 5 juta rupiah. Contoh, misalkan upah saya 20 juta. Saya di PHK. Saya klaim. Nah, 3 bulan pertama 45% tidak dikalikan 20 juta, tapi hanya dikalikan 5 juta. 3 bulan berikutnya 25% dikalikan 5 juta. Kalau upahnya ternyata hanya misalkan UMK 4.500.000, ya sudah, berarti 3 bulan pertama 45% kali 4.500.000, 3 bulan berikutnya 25% kali 4.500.000. Gitu. Pengajuan manfaat JKP. Jadi untuk manfaat JKP ini ada syaratnya. Syaratnya yang pertama syarat iur. Jadi syarat iur ini dilihat dari masa kepesertaan. Selama 2 tahun gitu ya, selama 24 bulan itu harus ada iuran
selama 12 tahun. Selama 1 tahun nih. Dalam 2 tahun ada iuran selama 1 tahun, di mana dalam 1 tahun tersebut ada pembayaran iuran secara berturut-turut. 6 bulan secara berturut-turut. Kan kadang kalau teman-teman itu kan kerja, apalagi yang di outsourcing kan, loncat sana, loncat sini, pindah sana, pindah sini gitu kan. Ya sudah dilihat kepesertaan selama 2 tahun. Oh ternyata 3 bulan pertama dia ada nih gitu kan. Terus dia nggak bekerja sebulan, gabung lagi nih di bulan kelima, langsung selama setahun gitu kan. Nah berarti kita udah memenuhi syarat iur ini gitu kan. Nah itu bisa. Yang kedua, periode pengajuan. Sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK. Jadi untuk JKP itu ada masa kadaluarsanya. Dikasih waktu 3 bulan. Lebih dari 3 bulan sejak keluar surat PHK tidak klaim JKP, berarti bulan keempat udah nggak bisa klaim. Lalu yang ketiga, syarat pengajuannya ada bukti PHK tadi. Kalau kita hanya resign atau kita berakhir kontrak, itu nggak ada namanya biaya bukti PHK, kan nggak ada, kita nggak dapat bukti PHK dari perusahaan gitu. Dan adanya komitmen untuk bekerja kembali. Jadi untuk yang merasakan manfaat JKP ini, kita komit, kita akan bekerja kembali dengan bukti apa gitu kan. Nah pembuktiannya ini tadi di situsnya Kemenaker, di situsnya Siap Kerja, di aplikasi Siap Kerja. Nah untuk manfaat klaim JKP ini syaratnya gitu kan, tadi selain yang tadi sudah masa iur, udah pengajuannya sudah benar, masuk ke poin 3 kan masuk ke aplikasi tuh. Nah di aplikasi itu diminta kita mengikuti pelatihan gitu kan, diminta kita mengapply perusahaan gitu. Kalau kita nggak ngikut pelatihan, kita nggak nge-apply ke perusahaan ya nggak terpenuhi syaratnya, otomatis nggak akan tuh mendapatkan tadi uang tadi. Tapi kalau kita udah mengikuti pelatihan, kita ikut nge-play perusahaan, kita play, ya sudah, setiap bulan kita terima nominal yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, kriteria bukan penerima manfaat, jelas. Tadi kan digarisbawahi hanya yang di PHK. Kalau mengundurkan diri tidak, sisa total tetap tidak, pensiun tidak, meninggal dunia tidak, atau PKWT yang sudah habis kontraknya juga tidak. Tunggakan. Nah, kalau tunggakan iuran ini itu ya ke manajemen, ke perusahaan. Kalau perusahaannya menunggaknya tidak lebih dari 3 bulan, manfaat JKP, langsung kita handle, BPJS Ketenagakerjaan yang handle. Tapi kalau ternyata perusahaannya ini menunggak, tenaga kerja nggak bisa klaim JKP. Silakan tenaga kerja meminta kepada perusahaan untuk membayarkan JKP-nya dulu. Setelah perusahaan melunasi tunggakan di BPJS Ketenagakerjaan, baru rembes nanti sifatnya. Hak atas manfaat JKP. Manfaat JKP bisa diterima 3 kali dalam kurun waktu masa hidup manusia gitu ya. Yang pertama tadi manfaat JKP diberikan setelah terpenuhi 3 kriteria tadi. Masa iur selama 2 tahun gitu kan. Yang kedua tadi tidak lebih dari 3 bulan. Yang ketiga tadi masuk ke aplikasi Siap Kerja gitu kan. Manfaat kedua setelah 5 tahun manfaat pertama. Jadi mengiur dulu tuh ada ininya 5 tahun. Lalu manfaat ketiga 5 tahun sejak memperoleh manfaat kedua. Hilangnya hak manfaat JKP itu ada 3. Tadi, kadaluarsa tadi. Tidak mengajukan lebih dari 3 bulan. Kadaluarsa nggak bisa. Setelah mendapatkan pekerjaan. Ambil manfaat JKP. Ternyata di bulan keempat dia diterima bekerja di perusahaan. Berarti bulan kelima manfaat JKP-nya hilang. Lalu yang terakhir meninggal dunia. Manfaat JKP tidak bisa diwariskan. Nah, mungkin sekian dari saya Bapak Ibu sekalian, sharing yang lumayan nih, hampir sejam ya. Nah, saya kembalikan ke Bu Rere kalau misalkan ada penjelasan saya yang kurang jelas atau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan saya serahkan ke Bu Rere untuk memandunya ya. Saya akhiri untuk sosialisasi kepaparan saya demikian. Terima kasih Pak Didi, kita berikan aplaus dulu deh buat Pak Didi sambil Pak Didi tuh penjelasannya panjang ya. Aus ya Pak ya, jadinya ya. Aus. Izin minum Aus sedikit. sekali. Lanjut. Kita aplaus ya karena
kenapa kita harus applause? Karena ternyata yang mungkin tadi udah jawab tahu gitu ya, saya sudah tahu manfaat, ternyata ada banyak lagi gitu ya manfaat yang sebenarnya kita mungkin belum paham, taunya cuma JHT-nya doang. Ternyata untuk kecelakaannya ada lagi, ada ini lagi, ternyata Iya, banyak banget gitu, banyak ya. Pak. Tahunya cuma separuh-paruh. Oke, kita mulai langsung aja ke pertanyaan biar nanti tadi seperti yang Pak Deddy janjikan ya, boleh Siap, nanya apa aja di sini gitu ya. apa Jadi aja semuanya gitu boleh. kan. Boleh. Daripada nanti tanya yang lain nggak bas gitu ya, ke Pak Deddy pasti pas gitu ya. Oke, Ya, saya buka bentuk pertanyaan dan saya tadi lihat ada yang mau bertanya langsung, boleh saya izin untuk siapa silakan yang tadi kalau nggak salah Lorin. Jadi bertanyakah Mbak Lorin? Mbak Lorin. Silakan di open mic-nya. Oke, kalau nggak ada saya langsung baca di chat aja ya kalau tadi Mbak Boleh. Lorin nggak jadi. Oke, ada pertanyaan pertama. Jadi ini sepertinya selain tadi Bapak jelaskan tadi, banyak yang tertarik untuk bantuan penerima upah, Pak. Nanti di akhir-akhir ada banyak yang bertanya tentang bantuan Oh, penerima. siap. Yang bukan penerima upah, sorry. Iya, Jadi yang selain BPO, siap. pekerja tadi yang itu banyak, Pak, yang bertanya juga. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Deden Komara. Siap. Oke, Pak, tapi mungkin Pak Deden perlu jelaskan juga ya, apabila warga negara Indonesia tidak mau menjadi anggota BPJS karena sudah punya jaminan kesehatan. Ini maksudnya apakah dia bekerja, Pak, di perusahaan atau bagaimana nih? Apakah diperbolehkan, Pak Didi? Dan apabila tidak boleh, apa sanksinya? Ini Oke. Pak Deden ada di sini hadir. Deden, atau Ini mau untuk saya siapa, jawab Pak? Pak Deden? Atau langsung Langsung saya jawab aja? aja. Langsung aja Ya, ya Pak silakan Deden Pak ya. Didi. Oh, Pak Deden. Saya udah nangkep nih Oke, maksud Pak silakan. Deden nih. Izin Pak Deden, ini bagusnya pertanyaannya. Tadi ya sesuai dengan Undang-Undang 11 dan 2, Undang-Undang 24 Pak Deden yang di awal ya. Jadi kan pemerintah ini kan memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya. Sifatnya wajib Pak Deden gitu kan. Ada jaminan kesehatan ditambah plus tadi tuh 5 program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah punya jaminan kesehatan, ini kan untuk melindungi pada saat si tenaga kerja sakit. Pakai BPJS Kesehatan. Tapi pada saat kondisi, maaf, tenaga bukan rakyat ya, orang ini gitu ya. Orang ini mengalami meninggal dunia, gitu kan? Apakah dengan BPJS Kesehatan dia diberikan santunan kematian? Kan tidak, adanya di ranah BPJS Ketenagakerjaan. Seperti tadi kecelakaan kerja juga. Apakah kecelakaan kerja bisa di cover di BPJS Kesehatan? Enggak bisa. Jadi ini dua hal yang nggak boleh dipisah, Pak. Memang wajib, gitu kan. Wajibnya ini tadi kita punya manfaat masing-masing, gitu. Apakah diperbolehkan? Kalau untuk terdaftar di perusahaan, ya karena perusahaannya mengikuti aturan, mau nggak mau akan ikut tuh. Full kesehatan ikut, BPJS Ketenagakerjaan ikut. Nah pertanyaannya, kalau misalkan dia bukan penerima upah, tidak di bawah perusahaan, apakah boleh nggak ikut BPJS Ketenagakerjaan? Boleh-boleh saja gitu. Tapi kan resikonya akan ditanggung sendiri. Kita hadir loh, yang tadi saya sudah jelaskan manfaatnya gitu kan, sebegitu banyak. Iurannya hanya 16.800, tapi diterima manfaatnya sebesar itu gitu. Apakah masih ada yang nggak mau? Ya kalau misalkan nggak mau nggak apa-apa. Kewajiban kami sudah kita sampaikan. Teman-teman sudah tahu manfaatnya. Ternyata ada loh BPJS Ketenagakerjaan gitu kan. Apakah akan kena sanksi untuk teman-teman yang nggak mau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ya, di garis bawah ya. Sampai dengan detik ini untuk teman-teman yang di luar perusahaan itu belum ada Pak kena sanksi apapun. Karena kalau dibahas terkait sanksi ini, itu sanksinya sanksi pelayanan publik Pak. Pelayanan publik ini untuk perusahaan biasanya. Seperti itu Pak ya. Tapi dikarenakan saya sudah melakukan present, memberikan informasi terkait manfaat gitu kan. Ya saya berharap karena kita tahu manfaat BPJS Ketenagakerjaan sebegitu bagusnya gitu kan. Nah, yang sudah-sudah sih pada tertarik, pada mau gitu kan. Seperti itu Pak Deden ya. Jadi nggak usah khawatir. Kita tidak memaksa. Kita hanya mengajak saja kalau mau ya. Alhamdulillah, silakan, kalau tidak ya sudah tidak. Seperti itu Bu Rere, Pak Deden.
Sudah clear ya Pak Deden ya? Clear Bu, clear Pak, terima Baik, kasih. terima Oke, kasih. sama-sama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya rangkum ya dengan pertanyaan Mbak Siska Boleh. Riana dan Eva Yunita. Jadi ini terkait kecelakaan kerja Pak, tetapi yang kasus pertama Pak adalah sebelum kerja itu ngantar anak dulu Pak ke sekolah gitu kan. Dalam perjalanan ke kantor mengantar ke kantor, kemudian ada kecelakaan. Apakah masuk kategori JKK? Dan misalnya nih dalam kecelakaan ini kasus yang kedua dia pingsan Pak, misalnya gitu ya. Apakah dokumen atau kartunya boleh menyusul? Dan kalau menerima atau tidak pasti rumah sakit menerima ya Pak. Tapi apakah dokumennya boleh menyusul Pak? Atau tambahan dokumen apalagi kah yang bisa disertakan? Boleh dibantu jawab Pak? Boleh, boleh. Jadi untuk Bu Siska ya, nah kalau untuk proses kecelakaan kerja Ibu ya, kan kita diminta kronologi ya. Ini jadi saya ngasih rada tricky sedikit nih. Cuma menurut saya nggak apa-apa lah, masih oke lah ya. Jadi kalau misalkan Bu Siska memberikan keterangan di kronologi, saya mengantar anak dulu ke sekolah gitu kan, ya udah pasti dicoret tuh, nggak boleh tuh. Karena nggak ada tujuan gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata mengantar anaknya itu Ibu nggak infokan, dicek oke gitu kan, bisa gitu. Tapi kalau misalkan ada kata-kata mengantar anak ke sekolah atau belanja mampir ke Indomaret, itu udah nggak bisa Bu. Pasti langsung itu gugur untuk kecelakaan kerjanya ya. Ya sudah terjawab Bu ya. Nangkep ya mas saya ya, seperti itu. Karena kita lihat untuk informasi kecelakaan kerja itu yang kita lihat tuh ini Bu, apa namanya, kronologi kejadiannya. Pada saat Ibu masuk ke rumah sakit, saya masuk ke rumah sakit nih kemarin kan, itu adminnya itu ngasih saya form kronologi kejadian. Dijelaskan lah sama saya. Saya sedang ada kegiatan kantor, melakukan aktivitas gathering, bermain futsal dan saya mengalami patah tulang. Sehingga gini. Nah, itu masuk kecelakaan kerja. Gitu ya. Itu tadi untuk Bu Siska Bu ya, kalau ada narasi mengantar anak dulu itu sudah pasti bukan kecelakaan kerja. Yang kedua, kalau tadi pingsan, apakah berkasnya boleh nyusul? Untuk jaminan kecelakaan kerja di rumah sakit trauma center, memang semua berkasnya nyusul, Bu. Nggak ada yang langsung hari itu selesai, nggak ada. Dikasih waktu itu bisa seminggu, 2 minggu, silakan dilengkapi. Kalau ada yang kurang, nanti petugas kami itu menghubungi HRD perusahaan. Bu Siska, ini ada yang klaim JKK di trauma center, ternyata ada satu berkas yang kurang, minta tolong dilengkapi dong. Nah, itu nanti yang dilengkapi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi memang pasti semuanya pasti menyusul untuk termasuk berkas-berkas saya ini belum clear 100% selesai di rumah sakit. Kenapa? Karena saya harus ada rawat jalan, harus mengisi formulir KK3. Nah, KK3 itu kan diisi setelah saya sembuh. Nah, sampai sekarang kan saya belum sembuh. Nah, berarti kan menunggu saya sampai sembuh. Seperti itu ya. Seperti itu Bu Rere, semoga menjawab. Ada pertanyaan lain lanjut. Oke, saya lanjutkan ya, Mbak Siska sama Mbak Eva sudah clear ya. Ini ke pertanyaan berikutnya terkait dengan proses santunannya mungkin ya Pak. Kalau di sini kurang jelas, tapi lebih ke ahli warisnya Pak. Apabila santunan itu misalnya nih Pak, ahli warisnya tidak punya aplikasi GMO. Nah, siapa yang ke siapa nih Pak ahli warisnya? Apakah bisa langsung diproses oleh GMO? Dan juga tadi ini ke pertanyaan dari Mbak Lorin dan Ciani ya. Jika misalnya ahli warisnya tadi untuk perbedaannya apa Pak? Tadi yang ini dulu ya, yang kalau dia lajang Pak atau tidak punya keluarga itu seperti apa? Iya. Mau Bagaimana Pak kalau dia yang lajang ahli atau warisnya tidak punya lajang? keluarga? Oke. Lajang ini kan berarti tidak punya suami atau istri, tapi punya orang tua, tapi punya saudara kandung. Nah, berarti ahli warisnya orang tuanya. Ternyata kalau orang tuanya nggak ada, berarti ahli warisnya ke saudara kandungnya. Kalau ternyata saudara kandungnya juga nggak ada dan nggak punya siapa-siapa, nggak punya sepupu gitu kan, ya berarti nggak bisa diklaim. Dana tersebut masuk ke pemerintah. Seperti itu ya, terkait tadi susunan untuk ahli waris. Itu. Terjawab ya. Lalu tadi untuk Ibu Laurin ya, santunan ahli waris apakah langsung diperoleh BPJS karena ahli waris tidak bisa untuk akses kartu JMO. Jadi di sini kan kalau untuk ahli waris pasti klaimnya kan ya tadi kematian
atau JHT karena meninggal dunia gitu kan. JMO-nya udah nggak bisa diakses karena mungkin nggak tahu password, nggak tahu email. Terkait syarat administrasi pasti kita bantu Ibu. Jadi ternyata kartunya nggak ada gitu kan. Kartu nggak ada ini nanti oleh pihak CS akan diinformasikan ke pembinanya. Misalkan pembinanya saya dapat informasi dari CS. Mas Didi, ini ada ahli waris ini datang, dia lagi klaim kematian, tapi kartunya nggak ada. Mas Didi bantu cetakin dong. Saya cetakin nanti, saya ajukan ke bagian pencetakan untuk mencetakkan kartu. Seperti itu. Jadi untuk kartu nggak usah khawatir, walaupun nggak bisa akses JMO, syarat-syarat yang melekat administrasi yang bisa kita bantu, itu pasti kita bantu. Ya, terjawab ya. Dan untuk klaim kematian, itu wajib di BPJS Ketenagakerjaan. Wajib offline, nggak bisa online. Seperti itu ya, Bu Lauren ya. Lanjut. Ya, thank you Pak Didi. Pak, tambahan lagi Pak, jadi tadi selain Boleh. dari pertanyaan tadi, ada pertanyaan berikutnya. Kalau untuk non pekerja Pak, itu sama BPU juga ya ya? Pak prosesnya Pak. Untuk Iya, santunan, sama semua. santunan ahli waris sama ya. Semua. Jadi terjawab Sama. ya tadi Mbak Siani juga ya. Jadi Mbak Lori, Mbak Siani dan Mbak Rahmawati sudah terjawab. Oke. Iya. Kita lanjut Jadi pertanyaan berikutnya izin karena Bu, banyak di Pak. garis. Nah, siap izin. Iya, Di silahkan. tadi ya terkait sektor ya, sektor PU maupun BPU gitu ya. Yang beda itu lebih ke iurannya aja. Tapi kalau manfaat prosedur itu sama persis Bu. Nggak ada perbedaan. Gitu ya. Itu aja sih. Lanjut. Baik. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Mbak Roswita. Gitu ya, pertanyaannya, misalnya Pak, kalau misalnya resign atau mengundurkan diri di tengah tahun, nah BPJS-nya auto nyambung atau terpisah masing-masing Pak? Kemudian pertanyaan berikutnya, misalnya setelah resign karena berwirausaha, jadi BPJS TK-nya itu nggak keurus, mau diambil nanti pas usia pensiun. Saldonya tentunya diendapkan ya Pak, jadi dia tetap mau nih saldonya di sana nggak diambil mungkin seperti itu. Apakah tetap dikembangkan oleh BPJS atau terhenti saat saldo? Tadi seperti Bapak udah jelaskan ya, tapi mungkin bisa di Boleh step up saya lagi Pak. jelaskan. Silakan. Nggak apa-apa. Untuk Bu Roswita ya, kalau pertanyaan pertama itu terkait penggabungan saldo, amalgamasi. Jadi kalau misalkan saya di tengah tahun berhenti gitu kan, lalu saya nyambung lagi di perusahaan yang baru gitu, menghasilkan kartu yang baru atau menggunakan kartu yang lama, apakah saldonya akan tergabung? Jawabannya tidak otomatis tergabung sebelum ada pengajuan penggabungan saldo. Gitu ya. Walaupun tadi itu putus di tengah tahun gitu ya, dia ke perusahaan yang baru menggunakan KPJ yang baru atau menggunakan KPJ yang lama itu tidak otomatis tergabung. Harus ada namanya proses penggabungan saldo. Penggabungan saldo itu bisa dilakukan melalui HRD perusahaan, melalui Ibu Pince gitu kan, hubungi saya, nanti saya gabungkan saldonya. Setelah saya gabungkan otomatis tergabung, iurannya lanjut gitu kan. Yang kedua, bisa melalui aplikasi JMO dengan melakukan pengkinian data. Pada saat kita pengkinian data itu diminta tuh nomor kartu. Pada saat kita informasi nomor kartunya sudah sesuai dan benar dan berhasil, otomatis saldonya akan tergabung. Seperti itu ya. Itu untuk tadi tuh penggabungan saldo ya. Lalu yang pertanyaan kedua dari Bu Roswita terkait tadi, kalau misalkan saya sudah berhenti gitu kan, tapi saya nggak mau ambil saldo JHT-nya. Karena saya tahu gitu kan, kalau didiamkan saja, saldo JHT itu nggak habis. Akan selalu berkembang gitu kan. Karena kita ada namanya pengembangan saldo. Jadi nggak usah khawatir. Ibu diaman dari, misalkan Ibu punya saldo 10 juta. Ibu diemin 15 tahun. 10 jutanya itu berubah Bu jadi 30 juta. Seperti itu ya. Terjawab ya Bu Roswita ya. Terjawab ya. Sekaligus juga menjawab dari pertanyaan dari Mbak Anastasia Hani Siagian ya. Tadi terjawab juga ya. Sudah clear untuk pertanyaan ini? Oke. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya. Jadi ini kita masuk ke pertanyaan Pak Eko Musrianto. Pak Didi, untuk beasiswa prosedurnya gimana Pak?
saya punya 3 anak masih sekolah semuanya, kuliah, SMA, dan SD. Tadi kan 2 orang ya Oke. Pak tadi ya. Iya, Tapi dan kondisinya apa dulu nih? Mungkin Pak Eko bisa iya, jelaskan beasiswa karena aku udah kan Bapak siap. masih Bapak bekerja nih. izin. Kan Iya, atau izin. Bapak? Aku lanjut jawab, Pak Eko. Boleh, Jadi, lanjut dulu sambil lanjut nanti Bu Pak Eko. Rere ya. Nanti kalau Pak Eko ada mau ini boleh mau menambahkan. Jadi Pak Eko, untuk beasiswa ini diberikan khusus tenaga kerja yang mengalami meninggal dunia. Itu dulu pembukanya Pak Eko. Jadi kalau kita masih sehat walafiat, kita masih aktif mengiur, otomatis beasiswa nggak bisa. Gitu. Karena beasiswa ini diberikan kepada ahli waris atau anak yang ditinggalkan orang tuanya yang masih bekerja, harus meninggal dunia dulu kita. Kalau sudah meninggal dunia, misalnya kita meninggal dunia, kita meninggalkan tadi 3 anak yang masih sekolah, gitu kan. Nah, berarti bukan bapak, ibu. Ibu pilih 2 anak yang kira-kira mau diberikan beasiswa ini kemana? Apakah anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga? Biasanya sih, karena kan masanya masih panjang nih. Kalau anak pertama biasanya kan sisa sedikit lagi akan dialihkan ke anak kedua dan ketiga karena iurannya, karena beasiswanya itu kan akan diterima lebih banyak, gitu kan. Ya sudah, anak kedua dan anak ketiga dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan atas dasar tadi tenaga kerja meninggal dunia. Jadi jaminan kematian diajukan oleh si istri. Jaminan beasiswa untuk anak SMA dan anak SD juga dilampirkan untuk beasiswanya. Nah, untuk manfaat beasiswa itu ditransfer kemana? Kita kembalikan lagi ke ahli waris tadi. Apakah ditransfer ke rekening istrinya atau ditransfer ke rekening anaknya? Karena kan kalau SMA itu biasanya udah punya nomor rekening. Itu kita kembalikan di sana. Terserah mau kemana aja. Nah, kalau sudah, syaratnya apa saja? Syaratnya yang pasti tadi surat dia tanda sekolah. Yang kedua, akte lahir yang menyatakan dia memang anak kandungnya almarhum. Yang ketiga, ada rapor gitu. Nah, 3 syarat ini sebagai lampiran tadi. Udah cair. Untuk tahun pertama cair. Nanti tahun depan diajukan lagi ke kantor BPJS lagi di tempat yang sama. Di tempat yang berbeda pun boleh. Di tempat BPJS gitu kan dilampirkan lagi. Saya mau klaim beasiswa untuk 2 anak ini. Yang dilampirkan apa? Formulir beasiswa, syarat-syarat tadi yang saya jelaskan dikasih ke CS. Nanti kita transfer lagi. Tahun ketiganya seperti itu terus sampai dia lulus perguruan tinggi. Seperti itu Pak Eko. Semoga menjawab ya. Setiap tahun ya Pak. Jadi ya intinya setiap tahun dari diajukan. Oke, sudah Terima clear kasih. ya. Pertanyaan, Ya, oke. ada pertanyaan berikutnya ya Pak Eko ya. Pertanyaan berikutnya Betul. lagi deh Pak Eko itu terkait ini Pak, kepesertaan 10 Kepesertaan. tahun tadi Pak. Ya, itu apakah dengan perusahaan yang sama atau akumulasi Pak? Jadi biar sekalian ya Siap. Pak Eko ya. Ya. Benar, Bu. Ya, Pak Eko, untuk kepesertaan 10 tahun ini kepesertaan yang sama. Gitu ya. Dia terbaca. Karena kalau perusahaan yang berbeda karena muncul kosong iuran seperti itu. Jadi kita lihat yang perusahaan sama tidak ada bolong iuran selama 10 tahun, silakan diklaim. Oke. Oke, Clear ya Pak Eko ya. Oke. Tapi saran Pak Eko, jangan ya. Ya jangan Eko, Pak, jangan. Jangan diambil udah. Aku sebenarnya tuh nggak mau menjelaskan itu tadi sebenarnya yang 10 tahun ini. Cuma ya ada hanya sekedar sharing aja, tapi saya kasih protek. Jangan diambil karena nanti tunggu ambil yang 100%. Pajak progresifnya itu sangat menyedihkan sekali gitu maksudnya. Kan kita sayang banget gitu ya. Izin Pak Nyesek Eko. ya Pak. Thank you, Pak. Iya. Siap. Baik, kita lanjut Thank you, ke Bu. pertanyaan Pak Beni Acung. Ini terkait cara mengecek JHT di JMO Pak, karena dana pensiun kita tidak bisa dicek. Maksudnya dana pensiun yang berjalan Paham. mungkin yang dimaksud mungkin ya Pak Beni ya. Kalau yang tahun Pak Beni, lalu aku ada ya. paham. Silakan. Oke. Jadi terkait JMO Bu Rere, Pak Beni. Terkait JMO ini memang kita berikan informasi saldo khususon saldo JHT bulan berjalan. Itu selalu terupdate. Hanya JHT Pak ya. Tapi kalau Bapak mau ngecek dana pensiun, jaminan pensiun, Pak Beni itu tarik saldo rincian saldo tahunan RSJHT. Itu bisa di-download Pak.
tapi sifatnya tahunan, tidak real time. Nah, memang kita hanya menyediakan informasi seperti itu, Pak. Sampai dengan detik ini informasinya itu saja. JHT bisa kita lihat secara real time saldonya, tapi kalau untuk jaminan pensiun hanya kita berikan informasi secara tahunan di informasi tadi RSJHT tadi. Seperti itu Pak Beni ya. Ya, Pak Didi, aku coba cek yang di websitenya yang di BPJS Tenagakerjaan itu ada juga. Kita bisa ngecek yang iuran 2 bulan atau 3 bulan terakhir, Pak, yang berjalan ya. Iuran, Jadi kalau mau iuran ngecek itu mungkin bisa berarti di web. saldo. Di saldo atau JP atau JHT Bu dicek? Di apa tadi ya, BPJS-ku tadi, BPJS-ku. BPJS kalau di website ada namanya BPJS TKku, sso.bpjsketenagakerjaan.co.id. Oke, di situ Ya, betul, terinfo di situ, tuh Pak. saldonya juga terinfo, terus apa namanya? Rinciannya ada ya, Pak? Rinciannya juga ada, terinfo itu boleh cek, itu ada namanya RSJHT di situ, tinggal di download juga boleh. Ya, Pak Beni bisa cek juga di sana ya kalau Ya, pengen. boleh di SSO, boleh Siap di ya Pak Beni. JMO gitu ya. Clear. Kita masuk ke pertanyaan Mbak Putri Handayani. Pak, untuk non pekerja usianya sudah lebih dari 56 tahun. Tidak punya jam sostek tapi mau mendaftarkan diri secara pribadi, apakah bisa Pak? Dan syaratnya apa? Ya. Bagus pertanyaan tadi, aku lupa tuh ngejelasin yang di bagian situ. Untuk yang bukan penerima upah gitu ya, yang mandiri tadi, itu batas maksimal mendaftar di usia 65 tahun. Sebelum 65 tahun itu bisa terdaftar. Pertanyaannya, bisa nggak bayar terus? Bisa. Jadi misalkan di usia 60 tahun dia daftar nih. Ternyata alhamdulillah umurnya panjang. Sampai umur 70 tahun itu masih bisa dibayarkan. Yang penting dia tidak putus membayar iuran. Tapi kalau dia udah usia 66 tahun, dia mau daftar pertama kali, itu udah nggak bisa. Seperti itu ya. Jadi ada kesempatan untuk Bu Putri nih izin kalau misalkan ada saudara, kerabat gitu kan. Nah, teman-teman di sini Bapak Ibu bisa mendaftarkan sebentar. Di aplikasi JMO itu ada aplikasi untuk mendaftarkan kerabat saudara gitu ya di program daftar BPU. Nah ini nih di aplikasi JMO, kalau teman-teman buka JMO kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan ya. Nah kalau di aplikasi JMO itu ada daftar BPU. Nah itu kita di situ bisa daftarkan tuh. Kita mau mendaftarkan orang tua, kita mau mendaftarkan kakek atau nenek gitu ya, yang penting belum 65 tahun. Dan tadi di garis bawah ya ada kegiatan usaha ya. Kegiatan usahanya bebas, apakah dia ibu PKK, apa dia pedagang gitu kan, atau dia bikin kue di rumah, atau memang dia kerjaannya online gitu kan, itu boleh didaftarkan aja menggunakan aplikasi JMO. Nah itu kita bisa tracking di situ tuh, seperti itu ya. Kalau tadi Pak, kalau IRT gitu boleh juga ya Pak? Kan nggak ada usaha tapi tinggal. Iya, bisa IRT. Ya? Maaf, sorry kalau IRT nggak boleh Bu, ibu rumah tangga maksudnya ya. Oh. Kalau misalkan keterangannya hanya ibu rumah tangga ini nggak bisa. Kalau asisten rumah tangga bisa, itu ya? itu Asisten ada pilihannya. Tapi kalau ternyata IRT ini punya aktivitas kegiatan di RT atau di RW gitu kan, ada dia ibu-ibu PKK atau apa, itu bisa didaftarkan gitu kan, dasawisma dan lain-lain ya. Ada atau dia misalkan kerjanya sebulan 2 kali ngebantu tetangganya bikin kue gitu kan, itu kan kegiatan aktivitas, itu didaftarkan boleh Bu, berarti sebagai pedagang dia, walaupun berdagangnya ini tadi sebulan 2 kali atau hanya ada pesanan, itu nggak apa-apa Bu. Gitu ya. Ini tidak harus mendaftarkan di KK yang sama ya Pak? Di KK yang sama maksudnya? Misalnya dia kan ketekannya tadi asisten rumah tangga atau mungkin apa keponakan yang tinggal di situ misalnya gitu, tapi nggak sekolah, nggak bekerja gitu dari kampung, didaftarkan oleh orang lain gitu, bisa kan ya Pak pakai tadi bisa. daftar BPU tadi bisa ya? Okay. Bisa. Jadi bisa siapapun ya? Boleh, nggak harus sesuai dengan kakak, boleh. Oke, noted Pak. Oke, terjawab ya Mbak Putri ya untuk pertanyaan itu. Kita lanjut ini, Mbak Eva ada pertanyaan Mbak Eva Yunita.
Terkait Boleh. jaminan hari tua, Pak. Klaimnya harus Boleh. pakai kartu juga nggak, Pak? Hari kita tadi sebenarnya Kartu menjelaskan. kartu wajib. Kartu KTP itu sifatnya fardhu ain, wajib ada. Gitu ya. Kalau nggak ada Maksudnya nggak boleh, harus dicetak dicetak, kah, harus Pak? ada. Dicetak, wajib dicetak, tapi dicetaknya tidak bebas, mau di kertas A4 gitu ya, mau segede A4 juga boleh. Yang penting ada yang dilampirkan kartu. Mau fotokopian boleh. Yang penting ada kartunya. Tidak harus fisik dalam bentuk kartu bagus gitu, nggak apa-apa. Yang penting ada kartunya, gitu ya. Harus pakai, kalau jaminan tua tidak ada. Kalau terus lanjut, seandainya harus pakai kartu, kalau Terus kartu kemudian jaminan ya tuanya tidak dokumennya apa? ada, apakah bisa diklaim? Ya tadi, kalau ternyata kartunya nggak ada gitu kan, tapi kita inget nih, kita nanya ke CS, saya pernah kerja di perusahaan ABC, ini KTP saya ada paklaringnya, tapi kartunya nggak ada, gimana? Nah, CS itu biasanya mengarahkan menggunakan aplikasi JMO. Di aplikasi JMO, teman-teman bisa cetak kartu, bisa di-download kartunya, lalu di-print aja di kertas A4. Satu. Yang kedua, ternyata beliau ini sudah sepuh, maaf gitu, misalkan sudah tidak bisa pakai aplikasi JMO. Nanti sama CS dibantu dicetakin kartunya. Gitu. Kalau kita meninggal sebelum usia 56 atau sesudah 56 bisa diklaim. Bisa. Ini bisa, dan kalau kita meninggal apakah bisa dibantu ahli waris ke pencairannya? Juga wajib dibantu ahli waris. Jadi misal nih, kita ambil case aja, ambil contoh biar mudah dipahami. Tenaga kerja sudah berhenti bekerja gitu kan. Dia berhenti bekerja, dia punya saldo JHT gitu. Tapi dia nggak mau klaim karena dia tahu hasil pengembangannya besar. Dia berhenti bekerja karena mau menjadi ibu rumah tangga di usia misalkan 45 tahun. Nah, dia info ke suami, ke anaknya, aku punya tabungan JHT gitu kan. Tapi aku sudah nggak mengiur. Nanti kalau ada apa-apa, JHT yang bisa ambil ya itu. Misalkan tenaga kerja ternyata meninggal dunia, berarti JHT-nya si istri diambil sama si suami. Kalau suaminya nggak ada, diambil sama anaknya. Anaknya misalnya suaminya nggak ada, si anak datang ke kantor BPJS ketenagakerjaan terdekat. Dia mau ngambil saldo JHT almarhum ibunya. Itu bisa. Tinggal dilengkapi aja syaratnya. Syaratnya apa gitu kan. Yang pasti ada formulir pengambilan JHT karena meninggal dunia. Satu. Ada KK, ada tadi akta kelahiran, ada apalagi yang menunjang ini, ada surat waris. Biasanya kan dibuat tuh kalau yang meninggal dunia ada punya surat waris tuh kan. Nah, itu dilampirkan. Ada kartu BPJS ibunya. Kalau kartu BPJS ibunya nggak ada, nanti diminta bantu cetakin sama CS gitu kan. Lalu kalau misalkan ibunya masih punya paklaring yang dulu dia punya, silakan. Tapi kalau nggak punya paklaringnya, paklaring bisa diganti surat pernyataan seperti itu. Jadi nanti si anak boleh mengambil saldo JHT almarhum dari orang tuanya. Seperti itu ya, Bu Eva ya, semoga menjawab ya. Oke, thank you Pak Dedi. Ini Baik, nyambung Pak. pertanyaan dari, oke, clear ya Mbak Eva. Pertanyaan dari Pak Mbak Rere, Panca tadi mengenai punten boleh Ya. satu. Pak, Boleh. kalau misalnya Boleh, kartunya jaminan hari tua itu kan nggak tahu kemana nih Pak, sekarang boleh minta sama HRD atau gimana Pak? Kalau kita posisinya masih kerja gitu sekarang ini. Boleh. Kalau ya, Bu Eva berarti minta untuk Bu Eva ya? Iya. Iya, kalau untuk HRD, untuk teman-teman yang masih aktif bekerja, HRD bisa cetakin kartu seluruh pekerjaannya melalui aplikasi SIPP online. Nanti yang megang SIPP online tinggal download aja tuh kartu semuanya tuh, di-share aja ke teman-teman semuanya. Tapi lebih enak lagi Mbak Eva gunakan aplikasi JMO saja. Nah kan kalau punya aplikasi JMO, Mbak Eva bisa cek saldo, bisa cetak kartu, bisa cek history. Kalau misalkan ternyata Soho atau Pari telat bayar, Mbak Eva bisa cek di situ gitu ya. Suruh foto melulu nggak bisa itu. Oke Pak. Tapi bisa dibantu Iya, HRD Mbak ya Eva Pak ada untuk JMO cetak nggak? kartunya ya. Bisa dibantu. Terima kasih Pak Ya. infonya. Mbak Rere Iya. makasih. Coba dulu ya. Ya, Mbak Eva coba dulu JMO. JMO bisa di-download juga Mbak Eva. Untuk kartunya digital bisa langsung di-download bisa. Oke ya. Saya lanjut ke pertanyaan Ya, Pak Bu. Panca kan. Oke, thank you. Terkait paklaring tadi Pak. Jadi jika ingin klaim JHT seperti paklaring, apakah dibutuhkan untuk histori perusahaan? Misalnya dia kerjanya beberapa kali Pak, jadi sudah resign dan ingin klaim gitu ya. Cukup di satu perusahaan atau gimana Pak?
Oke, terkait Pak Klaring, ini ada kaitan dengan penggabungan saldo. Kalau dia punya kartu di beberapa perusahaan gitu ya, karena historinya pindah-pindah pekerjanya, kalau saldonya belum pernah digabungkan Pak, itu Pak Klaringnya seluruhnya wajib dilampirkan. Gitu kan, dilampirkan baru Bapak proses klaim. Kalau Bapak nggak dilampirkan, nanti ya CS mengarahkan akan menolak proses klaim Bapak, harus dilampirkan dulu. Tapi kalau misalkan ternyata Bapak sudah pernah melakukan penggabungan saldo untuk seluruh kartu yang terdahulu, pada saat proses klaim kemudian hari, Bapak hanya menggunakan Pak Klaring di perusahaan terakhir saja. Kenapa seperti itu? Karena proses penggabungan saldo apabila pengajuan melalui kami, gitu, melalui saya, itu saya pasti minta tuh, ada nggak Pak Klaring perusahaan lamanya, gitu kan? Kalau ada langsung saya proses. Kalau nggak ada, saya tanya, kenapa nggak ada? Oh ternyata perusahaan sudah bangkrut, sudah tutup. Nah saya minta surat pernyataan. Memang pernah bekerja di sana baru saya proses. Jadi hanya memindahkan verifikator di akhir, di awal karena saya proses pengembangan saldo kan di saya. Seperti itu Pak Panca ya. Ada lagi? Ya, terima Oke, kasih Pak semoga Didi. terjawab. Terima kasih Bu Rere. Sudah cukup. Ya, thank you. Cukup ya. Oke, Mbak Gina, Gina Tiurna. Ini untuk saldonya maksudnya kenapa ya? Diterbitkan mulai 1 Juli 2015, maksudnya join di perusahaannya 2015 mungkin gitu ya. Kalau saldonya dia pertanyaan mengenai saldo BPJS TKU Pak atau yang tadi di GMO. Atas nama siapa Bu Gina? Gina ya, Bu Gina ya. Gina Bu Tiurna. Gina Tiurna. Oke. Iya. Siang Pak untuk informasi total BPJS Eko, apakah dana tersebut untuk saldo Saldonya JAT dua-duanya saja ya, atau Pak. keduanya gabungan JAT? Terpisah Bu Gina. Jadi karena saya dapat bahwa untuk JP itu boleh diterbitkan benar. Nah ini udah cakep. Jadi JHT dan JP itu dua program yang berbeda. Jadi nggak mungkin bisa digabungkan saldonya. Dan untuk jaminan pensiun memang baru launching di Juli 2015. Jadi sebelum 2015 itu nggak ada program jaminan pensiun Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman dulu pernah terdaftar di PT Aztek atau di Jam Sostek yang lama-lama, yakin 100% nggak mungkin ada saldo JP-nya. Karena kita saldo JP baru launching di 2015 di bulan Juli. Seperti itu begini ya. Oke, clear ya semuanya ya. Baik, lanjut ke Pak Markus. Saya baru pertama kali bekerja di satu perusahaan, tapi kenapa di JMO ada 2 nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan, gitu ya. Saya sudah hubungi BPJS TK, katanya bisa dihapus oleh HR. Kemudian dikonfirm ke HR, katanya bisa dihapus oleh BPJS TK. Kasusnya kenapa Pak? Jadi sebenarnya dia baru pertama kali, tapi itu muncul 2 Pak. Oke, ini mungkin Pak Markus bisa cerita. Oke, saya nggak apa-apa. Aku udah nangkap pertanyaan Pak Markus. Silakan Nah, Pak. jadi ini Pak Markus, kalau terkait 2 ini saya nggak bisa jelaskan secara clear karena saya nggak ngeliat datanya. Nanti silakan Pak Markus minta bantuan Bu Pin ngecekin gitu ya. Ngecekin KTP Pak Markus ini dulu pernah kerja di mana aja sih. Itu nanti saya punya historinya tuh. Histori yang saya lihat itu akan muncul di JMO Bapak. Seperti itu ya. Saya hanya bisa memberikan informasi kemungkinan-kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama, dulu waktu Bapak terdaftar di Soho atau di Parit gitu ya, itu menggunakan nomor KPJA. Tapi Soho sempat merubah entitas sehingga Pak Markus didaftarkan ulang menggunakan nomor KPJ yang berbeda. Sehingga walaupun Bapak Markus bekerjanya di Soho atau di Parit, tapi punya 2 kartu. Itu memungkinkan Pak tadi. Karena di tengah-tengah sempat merubah entitas PT Soho-nya. Merubah NPP seperti itu ya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin Pak Markus dulu sempat training atau magang gitu kan. Didaftarkan hanya sebulan tapi lupa. Nah, itu kemungkinan bisa. Yang ketiga, memang yang satu lagi bukan punya kartu Pak Markus, tapi orang tersebut menggunakan kartu Pak Markus. Makanya kita sekarang ada namanya pemadanan data, koreksi data tenaga kerja. Karena dulu Pak, sebelum kita komputerisasi tahun 93 gitu kan, itu kan kita nggak konsen kepada nomor KTP. Kita tidak one single number kan. Jadi data itu kebalik kebolak gitu kan, atau data itu tertukar itu sangat memungkinkan Pak. Nah untuk memastikannya saya harus cross check dulu ke sistem. Kalau memang ternyata satu kartu itu bukan punya Pak Markus, hanya saya yang bisa koreksi Pak.
saya perbaiki, setelah saya perbaiki, saya koreksi KPJ-nya bukan punya Pak Markus, otomatis yang muncul di JMO nanti hanya satu saja. Gitu. Yang kedua, kalau ternyata itu punya Pak Markus, sama-sama di Soho, tapi 2 KPJ berbeda, tinggal proses penggabungan saldo saja Pak. Digabungan saldonya, nanti Bapak hanya megang satu kartu aja. Seperti itu Pak Markus ya, semoga menjawab ya. Oke. Tetap harus di-cross check. Clear ya. Baik. Oke Pak, makasih Pak. Kita lanjut ke Ya. Oke, sip. Ke Mbak Felicia. Jadi ini bertanya terkait peserta yang meninggal jadi saat yang bersamaan Pak istrinya sedang hamil, jadi belum lahir ya. Beasiswanya apakah bisa Pak? Karena kan di kakak belum ada ya, seperti itu. Iya, Gimana, Pak? tapi ya tadi dilihat dulu kan, dia hamil berapa bulan pada saat, kalau ternyata hamilnya baru hamil sebulan itu kan jadi pertanyaan juga kan. Tapi kalau misalkan akhirnya sudah lahir, hamilnya udah hamil tua, memang meninggal pada saat kandungan kan nanti dibuat note sama CS kami. Si ahli waris, seorang istri, ternyata ada kandungan bayi 7 bulan. Itu di note tuh. Nah, nanti kalau udah lahir, ditunggu sampai pendidikan, diklaim kandungannya. Tapi kalau ternyata barulah kandungannya sebulan, nah itu nanti ada yang mitigasi lagi tuh, ada yang cross check lagi kalau seperti itu ya. Dilihat dulu bentuk kandungannya ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Didi. Izin teman-teman semuanya, rekan-rekan SGH Group, ini karena kita masih ada sesi lain dari nanti ada Bu Pince juga ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak terjawab. Nanti saya akan summarize ya, Pak Didi. Nanti izin. Boleh, jadi nggak apa-apa kita nggak jawab semuanya di terakhir-terakhir. Mungkin kita akhiri di nanti pertanyaan dari sampai 2 lagi sampai ke Mbak Trisaryastuti. Nanti selanjutnya saya akan summarize. Nanti kita akan jawab ya masing-masing ya. Mohon maaf ya rekan-rekan karena memang kita keterbatasan waktu juga ya. Tapi yakinlah nanti semuanya terjawab. Jangan khawatir ya. Siap. Boleh juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Timotius Taslim. Pak Didi izin bertanya terkait jaminan pensiun untuk manfaat JP ya Pak. Manfaat minimum dan maksimum. Perhitungannya seperti apa? Oke Bapak izin. Kalau Bapak nanya saya terkait perhitungannya seperti apa, jujur semua pembina saya nggak akan bisa jawab Pak. Karena perhitungannya itu dilihat forecasting ke depannya Pak. Kita lihat inflasi ke depannya seperti apa. Kita lihat perekonomian negara seperti apa. Untuk sementara ini kita sajikan simulasi Pak. Di aplikasi JMO itu ada simulasi mendapatkan jaminan pensiun. Kalau Bapak teman-teman di sini buka aplikasi JMO, di situ ada aplikasi simulasi perhitungan jaminan pensiun. Mana nih? Coba. Jaminan pensiun. Ya, nanti ada simulasinya. Ya Pak, sudah pernah dipakai Pak. Oh iya udah. Kalau udah izin. Ceknya di situ Pak. Jadi itu juga hanya perkiraan-perkiraan tuh inflasi kira-kira 7% dan lain-lain. Nah baru nanti muncul. Saya juga pernah pakai Pak. Saya itu dengan data saya sekarang saldo sekian gitu kan. Saya masuk ke sana. Usia pensiun saya nanti di usia 65 tahun. Itu setiap bulan itu saya memperoleh sekitar 23 juta per bulan. Tapi nanti di usia 65 tahun itu hanya sekedar simulasi. Gitu ya. Belum realnya. Kita nggak tahu ke depannya inflasi kita seperti apa. Bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Gitu. Kalau untuk pensiun seperti itu. Baik, terima kasih Oke, Pak sudah Didi. Terima terjawab. kasih Bu Rere. Thank you. Oke, pertanyaan terakhir ya rekan-rekan, nanti kita rangkum yang lain sebenarnya ya. Dari Mbak Trisaryastuti, Pak Didi, jika pesertanya meninggal Pak, jadi mungkin di sini pasangannya berarti yang laki ya, yang bapaknya meninggal, kemudian ahli warisnya atau pasangannya janda menikah lagi. Jadi dia menikah lagi Pak pasangannya. Nah, kan membawa anak bawaan gitu ya Pak ya, beasiswanya masih bisa diberikan nggak Pak ke anaknya? Oke. Kalau anak itu nggak bisa ini, mantan anak itu nggak ada gitu ya. Jadi kalau istri ada mantan istri. Mantan istri dia menikah lagi berarti kewajibannya bukan ditanggung oleh suami gitu kan. Berarti putus tuh. Kalau ada jaminan pensiun, pensiunnya putus. Tapi kalau untuk pensiunan anaknya yang ditinggalkan masih melekat, masih ada. Jadi jatuh langsung ke anak pensiunannya, tidak ke istri lagi. Untuk beasiswanya juga sama. Karena ini anaknya almarhum, walaupun si istri menikah lagi, anaknya ini tetap anak almarhum.
terus mengikat sampai dia lulus perguruan tinggi. Tapi kalau ternyata istrinya nikah lagi terus punya anak, ya kan anaknya ini kan dari suami yang baru, bukan yang dari yang meninggal kan, itu nggak ada hak seperti itu ya. Jadi tadi digarisbawahi, mantan istri ada mantan, cuma kalau anak nggak ada mantan gitu ya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Mbak Sari ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Maaf ya Pak Didi, biar juga nggak kecapean ya, karena udah 2 jam juga menjawab semuanya. Tapi nanti kita akan satu persatu, saya akan japri ke masing-masing untuk masing pertanyaan. Bagi yang tidak ada namanya 7614 nanti boleh japri ke saya ya, itu atas nama siapa, jadi saya bisa menjawab nanti pertanyaannya ke Bapak atau Ibu ya, yang akunnya 7614 ya, nanti saya akan jawab. Baik, Pak Didi terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah dijawab oleh rekan-rekan semuanya, dan tentunya sangat bermanfaat ya Pak Didi semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah sebelum mungkin Bapak ada closing statement atau ini sebelum nanti Pinca. Silahkan Pak Didi untuk pesan ataupun himbauan untuk rekan-rekan Soal Pinca. Iya, makasih Bu Rere. Ini closing statement dari saya sama sedikit ada sangkut pautnya dengan teman-teman yang ada pertanyaan juga. Jadi izin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari saya terkait tadi. Kalau Bapak Ibu di rumah memang ada saudara kerabat yang memungkinkan atau memang memiliki pekerjaan tapi tidak di bawah perusahaan, silakan karena sudah mengetahui manfaat BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran hanya 16.800, monggo silakan didaftarkan beliau di aplikasi JMO. Kalau di aplikasi JMO ternyata ada kesulitan, bisa minta ke Bu Pince gitu ya, kontak saya. Nanti silakan kontak saya untuk pendaftaran BPU ini, nanti saya bisa bantu secara manual. Atau dilakukan secara kolektif juga bisa untuk pendaftaran BPU. Saya bersedia gitu kan membantu rekan-rekan semua yang ada di sini. Lalu yang kedua, dikarenakan kita sekarang memasuki era digitalisasi ya Bapak Ibu ya. Jadi udah selain digitalisasi, self service. Jadi pentingnya JMO ini sangat penting menurut kami gitu kan. Bisa sebanding dengan mobile banking. Jadi kami menghimbau menyarankan kepada rekan-rekan semua, silakan akses JMO, silakan gunakan JMO karena JMO ini kedepannya menjadi super apps, super aplikasi yang digunakan untuk teman-teman dalam tadi pengecekan saldo JHT-nya, pencetakan kartu, bahkan nanti bisa klaim. Dan kedepannya nanti ada fitur-fitur tambahan yang akan dihadirkan di aplikasi JMO dan minta tolong gitu kan, silakan akses JMO apabila ada kesulitan dalam mengakses JMO, saya arahkan teman-teman ke call center 175 gitu kan, atau ke CS kantor cabang terdekat. Nanti akan dibantu di sana. Kalau ke call center memang butuh waktu, biasanya mohon tunggu 3 hari kerja Pak, nanti akan di reset atau diperbaiki aplikasi JMO-nya gitu kan. Saran saya langsung saja ke CS kantor cabang terdekat. Kalau ke CS kantor cabang terdekat untuk problem JMO tersebut akan diselesaikan secara real time. Pada saat Bapak datang, Bapak ke CS, jelaskan permasalahan di JMO-nya, nah nanti CS akan membantu menyelesaikan sampai dengan selesai di saat itu juga. Jadi saya berharap teman-teman semua khususnya yang terdaftar di Soho Global, di Parit Padang, mengakses aplikasi JMO untuk tadi manfaatnya teman-teman rasakan sendiri. Seperti itu. Mungkin closing statement saya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada yang tadi kurang berkenan, atau ada penjelasan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rere. Terima kasih Pak Didi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didi. Baik. Mbak Rere. Saya sesi terakhir. Teman-teman jangan live dulu, karena di sini saya akan invite Bu Pinca. Silakan Bu Pinca. Maaf ya Pak, siapa ada yang mau bertanya ya? Kita hold dulu. Bu Pinca sudah online. Oke, silakan Bu Pinca untuk waktunya. Bu Pinca akan memperkenalkan timnya yang akan menjadi PIC di kita ya. Silakan Bu Pinca. Terima kasih Bu Rere.
Terima kasih juga Pak Didi untuk pemaparannya, sangat-sangat bermanfaat bagi kami semua yang ada di Soho Global Health Group. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Didi hari ini buat rekan-rekan semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir pun nanti lebih paham atau lebih mengetahui lagi manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dan semua program yang sudah perusahaan ikuti di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi beberapa menghadapi kendala, itu bisa menghubungi HRD yang menangani BPJS Ketenagakerjaan itu di tim payroll, ada Ibu Siti Choiriah untuk kita bagi di company SIP, UHN dan PPG Pusat. Sedangkan di karyawan yang di PPG cabang bisa dibantu oleh Ibu Melinda. Nah, kita juga ada PIC yang HRD yang terkait dengan kecelakaan kerja. Nah, itu Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Siskariana ya, sesuai dengan informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Didi untuk proses klaim untuk BPJS Ketenagakerjaan yang terkait dengan kecelakaan kerja itu harus segera dilaporkan dan silakan Bapak Ibu mungkin ada rekan satu tim atau rekan di cabang yang mengalami kecelakaan kerja itu segera laporkan ke Ibu Siskariana ini. Terima kasih. Itu aja Bu Rere, silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya, Bu Pinca, atas pemaparannya. Nah, di sesi terakhir ini, sebelum saya closing statement, ini ada rekan-rekan bisa scan barcode-nya juga ya, ada di QR yang ada di depan rekan-rekan. Silakan